Benteng Tanah Suci di kota kecil Shimujia sepertinya telah menjadi fokus seluruh kota Shimujia pada hari ini. Dalam perjalanan ke sini, Fang Tianan dan Tang Yan memperhatikan bahwa hampir semua kultivator muda di kota Shimujia, terutama kultivator laki-laki, telah berkumpul di sekitar tempat ini. Bahkan banyak kultivator yang tertarik dengan pahala merekrut menantu di Tanah Suci, dan mereka selalu memperhatikan hasil pahala di sini. Apakah tidak ada tempat lain yang memilih pemenang hadiah terlebih dahulu? Fang Tianan merenung, ada lusinan orang suci di seluruh Tanah Suci, hadiahnya, kan? Namun, bisa jadi lokasi perolehan bounty Tanah Suci relatif jauh satu sama lain, atau mungkin semua informasi tentang penerima bounty terakhir Tanah Suci mungkin tidak langsung tersebar. Fang Tianan berada di kota kecil Shimujia, tetapi dia tidak mengetahui apa hasil dari karunia yang ditawarkan oleh Tanah Suci di tempat lain. Terus terang, itu adalah karunia yang ditawarkan oleh Tanah Suci. Di lokasi yang berbeda, pada akhirnya akan dipilih seorang penggarap yang cocok. Mengenai kekuatan seperti apa para praktisi ini, atau usia mereka, atau bahkan seperti apa penampilan mereka, ini lebih menjadi bahan pembicaraan di antara semua orang. Jika dia tidak berpartisipasi secara pribadi, siapa yang akan mempublikasikan hasilnya setelah mengetahuinya? Kecuali mereka adalah praktisi dan penonton terpilih. Mereka adalah nama-nama yang familiar, sama seperti jika Fang Tianan bisa terpilih pada akhirnya, Moza dan partainya pasti akan menyebarkan berita sembarangan, tapi jika itu orang lain, itu mungkin tidak bisa. Ding, terdengar. Tampaknya suara yang jernih dan merdu datang dari kubu Tanah Suci. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan itu berteriak sudah dimulai. Segera setelah itu, Fang Tianan menyadari bahwa gerbang benteng Tanah Suci di kota Shimujia tiba-tiba terbuka. Fang Tianan langsung melihatnya. Dialah yang memimpin kerumunan pada awalnya. Di kota kecil Shimujia, ada praktisi yang terus menembakkan panah tajam. Seolah-olah dia melirik banyak praktisi muda yang berdiri di depan pintu, dia hanya menghitung jumlah orangnya. Seseorang seperti Fang Tianan memegang anak panah di tangannya. Dan ada 3 praktisi wanita berdiri di sampingnya. Sekilas alam terlihat jelas. Selain itu, bahkan calon terpilih yang didampingi oleh praktisi pria pun sangat mudah dikenali. Meski banyak orang yang menonton, tapi bagi masyarakat di Tanah Suci, jumlah anak panah tidak akan berubah. Tolong, kultivator yang membuka pintu memberi isyarat undangan kepada Fang Tianan dan yang lainnya, dan kemudian memimpin kultivator terpilih ke dalam benteng. Fang Tianan melihat bahwa para pembudidaya lain yang menemani kandidat terpilih juga memasuki benteng saat ini. Orang-orang di Tanah Suci tidak keberatan, dan ketiga putri Tang Yan tidak mau menyerah. Yang mengejutkan Fang Tianan adalah jumlah orang yang dapat diikuti oleh setiap kandidat paling banyak hanya 4. Sederhananya, setiap anak panah yang tajam dapat memungkinkan 5 pembudidaya memasuki benteng Tanah Suci. Namun, saat Fang Tianan mengangkat matanya untuk melihat Moza dan kelompoknya, Moza dan Delba menggelengkan kepala dengan sadar. Hal ini membuat Fang Tianan sedikit bingung. Setelah memasuki benteng Tanah Suci di kota Shimujia, Fang Tianan melangkah ke ruang tamu yang besar. Saat ini tidak ada praktisi yang duduk di kursi utama di ruang tamu. Sebaliknya, terdapat banyak kursi yang ditempatkan di kedua sisi. Di belakang setiap kursi, terdapat 4 posisi tetap, yang ukurannya lebih kecil. Segera, setiap kultivator yang memegang anak panah dari Tanah Suci di tangannya duduk di kedua sisi. Para penggarap pendamping duduk di belakang para penggarap terpilih ini. Fang Tianan awalnya berencana untuk hanya memindahkan kursi dan duduk dengan santai. Tanpa diduga, panah tajam di tangannya terasa seperti kembali ke pelukan ibunya. Setelah memasuki ruang tamu, dia tiba-tiba merasakan gelombang kegembiraan atraksi menarik Fang Tianan ke salah satu kursi. Yah, itu cukup dekat ke depan. Fang Tianan mau tidak mau memikirkannya secara diam-diam. Posisi Fang Tianan adalah kursi pertama di sebelah kanan kursi utama. Dan sepertinya setelah melihat di mana Fang Tianan duduk, mata ketiga gadis dari Delta sedikit berbinar. Belum lagi ketiga gadis Delta, bahkan kultivator terpilih lainnya, setelah melihat tindakan Fang Tianan, memiliki pemikiran mereka sendiri dan melirik ke arah Fang Tianan dengan heran. Terutama kultivator muda yang duduk tepat di seberang Fang Tianan memiliki sedikit keraguan di matanya yang agak menghina. Pop, 2 suara. Perwakilan Tanah Suci yang memimpin semua orang di sini bertepuk tangan 2 kali dan berkata kepada semua orang oke, mari kita mulai sekarang. Proses penyaringan putaran pertama akan diluncurkan secara resmi. Selanjutnya, akan ada silakan masukkan pengetahuan Anda ke dalam tempat anak panah di samping tempat dudukmu. Mulut Fang Tianan aneh. Ketika dia menundukkan kepalanya,
dia melihat ada anak panah dengan pola aneh yang terukir di sandaran tangan di sebelah kanannya. Tanpa pikir panjang, Fang Tianan meletakkan panah di tangannya. Bisa dibilang sejauh ini Fang Tianan sedikit tidak berdaya dengan anak panah dari tanah suci di tangannya. Tampaknya setelah mendapatkan anak panah tajam ini dari Fang Tianan, anak panah tersebut selalu berada di tangan Fang Tianan. Bahkan jika Fang Tianan ingin menyimpannya, tidak mungkin. Entah itu tas penyimpanan atau upaya sengaja Fang Tianan untuk menyimpan sementara panah di tangannya, dia gagal. Seolah-olah panah tajam ini sepenuhnya menyatu dengan telapak tangan Fang Tianan, tidak dapat dipisahkan. Sebaliknya, di tengah kata-kata perwakilan tanah suci, Fang Tianan melemparkannya dengan santai, dan anak panah di tangannya dengan cepat tenggelam ke dalam tabung anak panah di samping kursi. Segera setelah itu, ada kilatan lampu hijau. Pada saat yang sama, Fang Tianan memperhatikan bahwa anak panah di tangan beberapa orang juga bersinar dengan cahaya hijau setelah dimasukkan ke dalam tempat anak panah, sedangkan anak panah di tangan beberapa orang tidak memiliki jejak cahaya setelah dimasukkan ke dalam tempat anak panah. Kilatan halo. Ya, sepertiga dari anggota telah memenuhi persyaratan minimum untuk hadiah ini. Perwakilan Tanah Suci, setelah memperhatikan perubahan lingkaran cahaya di aula, mengangguk penuh penghargaan, sekarang, tolong saat anak panah meninggalkannya, tangan, kultivator itu sendiri akan bersinar dengan cahaya jernih dan ikuti saya ke halaman belakang. Bagaimana dengan orang lain? Seseorang tidak bisa menahan amarahnya dan langsung bertanya. Orang-orang lainnya, perwakilan dari Tanah Suci sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, orang-orang lainnya telah gagal dalam putaran penilaian ini. Dengan kata lain, para praktisi ini, meskipun mereka pada akhirnya bisa menjadi yang terbaik Bonti setelah memasuki Tanah Suci, tidak ada potensi untuk bersaing. Oleh karena itu, kelompok praktisi ini secara alami tidak memiliki cara untuk melakukan penyaringan selanjutnya. Selain itu, semua praktisi yang mendampingi juga diminta untuk berada di sini. Hasil akhir kita sudah keluar, semua orang bisa pergi bersama. Pria itu mau tidak mau berkata dengan sedikit kecewa, kamu tersingkir begitu saja. Tahukah Anda, total hanya ada 6 anak panah yang bersinar dengan lampu hijau di seluruh ruang tamu. Rupanya hanya ada 6 kultivator muda yang menonjol dari 17 orang. Sepertinya keberuntunganmu sangat bagus, Tianan. Delta berkata dengan gembira, sayang sekali kita bertiga tidak bisa melihat proses seleksi di masa depan. Ayolah, jika aku bisa mengetahuinya, bukankah kalian bertiga akan mengetahuinya nanti? Fang Tianan mengerutkan bibirnya, menurutku kalian bertiga, tunggu di sini sebentar dan lanjutkan dengan kecepatan saat ini. Lihat, selanjutnya penyaringan tidak boleh terlalu lambat. Saya tidak khawatir waktu tunggunya terlalu lama, kata Delta sambil tersenyum, saya hanya berpikir jika Anda melihat potensi seorang kultivator, Tianan, peluang Anda untuk terpilih masih sangat tinggi. Petik 2. Siapa yang tahu? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah. Fang Tianan masih tidak tahu bagaimana orang-orang di Tanah Suci memilih 17 anggota dari begitu banyak praktisi muda di kota kecil Shimujia. Sebaliknya, lebih masuk akal untuk menilai potensi seorang kultivator melalui lingkaran cahaya panah. Bagaimanapun, ini juga merupakan anak panah yang dibuat oleh seorang kultivator alam Kaisar Suci, bukan? Terutama setelah melihat tempat anak panah dengan pola khusus diukir di samping tempat duduk semua orang, Fang Tianan menjadi semakin penasaran dengan anak panah di Tanah Suci. Dengan metode para kultivator Saint Emperor Realm, secara alami mudah untuk menemukan kultivator muda dengan potensi terbesar. Dalam hati Fang Tianan, dia merasa sedikit menyesal karena 11 kultivator yang datang terburu-buru tetapi langsung tersingkir bahkan tanpa melihat seperti apa rupa orang suci Tanah Suci. Sama seperti Fang Tianan, jika dia tersingkir saat ini, dia akan merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya. Namun demikian, apakah 6 kultivator muda yang telah lulus ujian benar-benar memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang suci Tanah Suci? Apakah beberapa di antaranya perlu disaring di masa mendatang? Dengan sedikit rasa ingin tahu, Fang Tianan menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada Tang Yan dan ketiga gadis itu untuk menunggu dengan tenang, dan kemudian mengikuti perwakilan Tanah Suci ke halaman belakang benteng yang didirikan oleh Tanah Suci di kota Shimujia. Berjalan di samping Fang Tianan adalah pemuda agak sombong yang duduk di hadapan Fang Tianan. Pada saat ini, Fang Tianan akhirnya mengetahui bahwa posisi kursi di ruang tamu tidak ditempatkan secara acak. Jelas sekali, semakin dekat kultivator yang duduk di kursi dengan kursi utama, semakin kuat pula energi yang terkandung dalam panah yang sesuai di tangannya. Toh, di antara 6 penggarap yang bisa masuk ke halaman belakang saat ini,
4 di antaranya merupakan penggarap yang duduk di kursi utama paling dekat dengan ruang tamu. 2 lainnya, satu adalah seorang pemuda yang duduk di sebelah kanan seperti Fang Tianan, posisi keempat, dan yang lainnya adalah seorang praktisi muda yang berada di peringkat paling belakang di hampir semua posisi. Setidaknya, ini juga menunjukkan bahwa orang-orang di Tanah Suci memiliki visi yang relatif akurat ketika memilih kultivator angkatan pertama. Fang Tianan merenung, semakin optimis orang-orang di Tanah Suci terhadap para kultivator muda yang telah lulus tes ini. Kemungkinannya akan lebih besar. Dan apakah anak panah dapat memancarkan cahaya biru setelah kembali ke tempat anak panah harusnya disebabkan oleh potensi bakat dari para praktisi ini dan apakah mereka cocok untuk melatih keterampilan Tanah Suci? Tentu saja semuanya masih menjadi spekulasi Fang Tianan sendiri. Jika masih ada uji potensi bakat pada pemutaran selanjutnya, maka spekulasi Fang Tianan mungkin perlu dikaji ulang. Halaman belakang benteng yang didirikan Tanah Suci di kota kecil Shimujia sangat berbeda dengan kediaman cabang alkemis tempat tinggal Fang Tianan. Hal pertama yang muncul di depan Fang Tianan adalah jalan batu berkelok-kelok, seperti labirin, berputar-putar. Fang Tianan takut jika dia tidak memperhatikan, dia akan kehilangan perwakilan Tanah Suci yang berjalan di depannya. Faktanya, ada banyak sekali vegetasi subur di kedua sisi jalan setapak. Ketika vegetasinya sangat tinggi, bahkan Fang Tianan pun sangat sulit untuk melihatnya. Adapun keinginan untuk menyebarkan energi spiritualnya sendiri untuk eksplorasi, itu hampir tidak ada gunanya. Seolah-olah semua energi spiritual di area ini dipenjara, meskipun dapat disebarkan, semuanya terbatas pada jarak tertentu 1 atau 2 meter di sekelilingnya. Biarpun bisa dirasakan dengan jelas dalam jarak sekecil itu, apa gunanya? Selain itu, saat berjalan di jalan setapak, Fang Tianan melihat persimpangan yang tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang tidak memimpin, Fang Tianan benar-benar tidak yakin ke arah mana dia harus pergi ke persimpangan berikutnya. Tapi, apa yang kamu takutkan? Tepat ketika Fang Tianan khawatir di dalam hatinya dan kehilangan jejak perwakilan Tanah Suci di depannya, tiba-tiba, seperti angin sepoi-sepoi, kabut putih di seluruh langit datang bersama angin dalam sekejap, dan secara bertahap menjadi lebih tebal. Ketika penglihatannya benar-benar terhalang, tidak mudah bagi Fang Tianan untuk menemukan perwakilan Tanah Suci di depannya. Perwakilan Tanah Suci sepertinya mempercepat langkahnya dalam sekejap, dan tiba-tiba menghilang dari semua indera Fang Tianan. Tidak. Tepatnya, dalam beberapa langkah, Fang Tianan tidak bisa lagi merasakan para penggarap mengikuti di belakangnya. Buang saja kami di sini, atau ini mulus, pisahkan kami berenam, dan kemudian biarkan orang-orang suci di Tanah Suci memilih satu persatu. Fang Tianan merenung, haruskah kita benar-benar tersingkir dan tidak bisa melihat wajah asli orang suci di Tanah Suci? Namun, Fang Tianan segera merasakan matanya bersinar. Kabut putih tebal yang awalnya menyebar tiba-tiba berubah pada saat ini, berubah menjadi titik cahaya energi atribut yang tak terhitung jumlahnya, yang tersebar dan jatuh ke tubuh Fang Tianan. Seolah dalam sekejap, seluruh energi di tubuh Fang Tianan terstimulasi. Tidak, seharusnya energi spiritual Fang Tianan meningkat pesat, dan kekuatan bintang di dantian bawahnya juga meningkat. Selain teknik 4 simbol di Zong Dantian, Fang Tianan merasakan tingkat kekuatannya meningkat pesat. Kesadaran ilahi, kekuatan bintang. Ya, ini adalah dasar untuk meningkatkan tingkat kekuatan. Fang Tianan mengangguk secara diam-diam. Setelah memahami ini, Fang Tianan tidak lagi mengkhawatirkan hasil akhir hadiah, tetapi duduk bersila. Jika Anda bisa meningkatkan tingkat kekuatan Anda sendiri, mengapa tidak? Titik cahaya energi atribut yang jatuh ke tubuh Fang Tianan diserap seluruhnya oleh Fang Tianan, dan dengan cepat diubah menjadi energi kesadaran spiritual dan kekuatan bintang, dan diintegrasikan ke dalam tubuh Fang Tianan. Diam-diam, teknik 4 gambar Fang Tianan tidak perlu diaktifkan. Kesadaran spiritual dan kekuatan bintang baru ini tampaknya awalnya milik Fang Tianan, berjalan bebas di meridian dan lautan kesadaran Fang Tianan. Dan tingkat kekuatan Fang Tianan juga telah meningkat dari tahap awal tahap Saint King, ke tahap tengah, dan kemudian ke tahap akhir. Tidak, kenapa tidak ada ambang batas sama sekali? Jantung Fang Tianan tanpa sadar melonjak. Tampaknya pada saat ini, tingkat kekuatan Fang Tianan meningkat begitu cepat hingga mencapai tingkat yang luar biasa. Terlebih lagi, yang paling membingungkan Fang Tianan adalah setelah kekuatannya mencapai puncak alam Raja Suci, dia masih tidak merasakan stagnasi sama sekali. Dia terus menerobos dan bergegas langsung ke tahap awal alam Raja Suci. Mungkinkah apa yang Sim dari Meiju katakan padaku salah? Untuk menyerang alam Kaisar Suci, kamu tidak membutuhkan energi rahasia sama sekali. Fang Tianan terkejut. Segera setelah itu,
Fang Tianan merasakan titik cahaya energi yang di sekitarnya perlahan meleleh dan menghilang, seolah-olah telah berubah kembali menjadi kabut putih lagi. Tepat ketika Fang Tianan bingung, kabut putih akhirnya menghilang secara bertahap. Pemandangan yang terlihat di mata Fang Tianan membuat Fang Tianan tercengang. Aku masih berada di jalan yang tertutup kerikil. Fang Tianan bergumam dengan ekspresi aneh di wajahnya, sepertinya dia belum mengambil satu langkah pun. Tidak, dia seharusnya mengikuti perwakilan dari Yang Suci. Mendarat, bergerak maju. Tapi tiba-tiba ada jeda di tengah, hanya untuk memperlebar jarak di antara mereka. Tiba-tiba, Fang Tianan melihat ke belakang, tetapi matanya dipenuhi kabut putih. Di antara 6 pembudidaya yang mengikuti perwakilan Tanah Suci, Fang Tianan adalah satu-satunya saat ini. Hei, Fang Tianan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah baru saja terjadi sesuatu? Itu hanya ilusi. Perwakilan Tanah Suci berkata tanpa menoleh ke belakang, kamu adalah orang pertama yang terbangun dari ilusi. Bagian dari perjalanan ini adalah untuk memeriksa karaktermu. Berapa banyak dari mereka? Fang Tianan terus bertanya. Masih dalam ilusi. Perwakilan Tanah Suci menjelaskan, Anda tidak perlu khawatir. Ilusi di sini dipertahankan oleh pelindung Tanah Suci kita, sebaliknya, perasaan peningkatan kekuatan yang kamu rasakan dalam ilusi itu nyata. Dengan kata lain, jika kita benar-benar memiliki kesempatan untuk menyerap energi sekuat itu di masa depan, bisakah kita benar-benar menerobos ke alam Kaisar Suci? Suara Fang Tianan dipenuhi dengan keterkejutan. Itu hanya sebatas peningkatan kesadaran spiritual dan kekuatan bintang. Perwakilan dari Tanah Suci akhirnya melihat kembali ke Fang Tianan dan berkata, dalam aspek lain, karena kamu belum merasakannya sama sekali, itu tidak masalah. Fang Tianan terdiam. Peningkatan murni dalam kesadaran spiritual dan kekuatan bintang dapat mendorong peningkatan dalam bidang kekuatan. Jika seseorang berada di hadapan alam Raja Suci, hal itu tentu saja akan menjadi masalah. Namun, setelah Saint King Realm, semuanya berbeda. Jika seorang kultivator alam Raja Suci ingin menjadi biksu, dia harus berlatih seni bela diri dan seni bela diri yang sesuai, dan pada gilirannya, dia perlu memahami energi rahasianya alam Raja Suci, kan? Namun, mengingat hadiah yang ditawarkan oleh Tanah Suci ditujukan untuk para penggarap alam suci, tidak apa-apa. Dengan cara ini, jika Tanah Suci ingin membina pemimpin sekte masa depan, kultivator tersebut harus memiliki caranya sendiri untuk menyerap energi dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Mengenai kungfu dan seni bela diri, tidak banyak yang bisa dikatakan. Selama karakter kultivator cukup kuat untuk menahan peningkatan energi satu kali dalam waktu singkat, Tanah Suci mungkin memang memiliki cara untuk memajukan kultivator ini ke alam Kaisar Suci. Dan dalam ilusi, ini ditujukan kepada para praktisi di alam suci. Mereka tidak akan memiliki pemahaman tentang seni bela diri dan seni bela diri, atau pemahaman tentang energi rahasia, atau bahkan pemahaman tentang kekuatan konsepsi artistik, yang sangat masuk akal. Namun, Fang Tianan berpikir lagi, jika dia tidak mengetahui pentingnya energi mistik, dia mungkin tidak akan bisa bangun dengan cara yang tepat waktu, bukan? Ngomong-ngomong, bagaimana jika saya terjebak dalam ilusi sepanjang waktu dan tidak bisa bangun? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa yang akan terjadi? Tidak akan ada hal buruk. Perwakilan Tanah Suci berkata dengan santai, hanya saja kamu tersingkir. Dan wawasan dalam ilusi dapat dianggap sebagai kompensasi Tanah Suci kami untuk kamu para kultivator yang telah melewati 2 sebelumnya putaran penyaringan. Bagaimana jika semua orang tersingkir? Fang Tianan bertanya lagi. Perwakilan Tanah Suci tidak bisa tidak melihat kembali ke Fang Tianan lagi, dan berkata dengan ekspresi aneh hanya dapat dikatakan bahwa orang suci yang bertanggung jawab di sini tidak beruntung dan tidak dapat menemukan kandidat yang cocok. Dari perkataan perwakilan Tanah Suci, Fang Tianan mengetahui untuk pertama kalinya bahwa ada kalanya hadiah yang dilakukan oleh Tanah Suci di tempat tertentu tidak dapat diselesaikan. Namun, ketika saya memikirkan tentang apa yang disebut hadiah untuk merekrut menantu laki-laki yang diterapkan di Tanah Suci, itu adalah untuk memilih pemimpin sektenya. Jika persyaratan calon diturunkan, terus terang saja, seluruh sekte tidak bertanggung jawab. Jika penerima hadiah di setiap wilayah tidak memenuhi standar minimum Tanah Suci dalam hal potensi bakat, maka Tanah Suci mungkin tidak benar-benar memilih seorang penggarap yang sepenuhnya tidak memenuhi syarat untuk memimpin seluruh Tanah Suci. Terlebih lagi, meskipun kultivator tersebut terpilih, bagaimana ia dapat bersaing dengan penerima hadiah dari daerah lain? Daripada tahu pasti gagal dan tidak melihat peluang sama sekali, lebih baik menyerah dari awal. Bahkan ketika Fang Tianan masih ada dalam pikirannya,
dia segera berpikir bahwa semakin sedikit orang yang mengetahui rahasia hadiah yang ditawarkan oleh Tanah Suci, semakin mudah bagi Tanah Suci untuk tidak ikut campur. Anda harus tahu bahwa setiap orang suci yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pahala untuk menantu laki-laki di Tanah Suci pada akhirnya akan menikah dengan pemenang akhir dari pahala tersebut. Dan orang suci Tanah Suci adalah orang yang paling tahu bagaimana master sekte dari seluruh sekte Tanah Suci diturunkan. Untuk sesaat, Fang Tianan dengan sengaja melihat kembali kelima kultivator muda lainnya yang berjalan di belakangnya. Namun, melalui kabut putih, Fang Tianan sama sekali tidak dapat melihat dengan jelas para praktisi. Bagaimana situasinya saat ini? Tampaknya ketika Fang Tianan terbangun dari ilusi, Fang Tianan dapat mengimbangi perwakilan Tanah Suci untuk sekali ini. Ayo pergi, tidak perlu melihat lebih jauh, kata perwakilan Tanah Suci. Tapi dia berkata dengan sangat wajar, jika seseorang bisa bangun sepertimu, mereka secara alami bisa mengikuti jejak kami. Benar saja, ketika perwakilan Tanah Suci selesai berbicara, tidak banyak waktu tersisa. Di belakang Fang Tianan, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Fang Tianan melihat ke belakang. Itu benar-benar kultivator muda yang duduk di sebelahnya dan duduk di atas sisi kiri aula. Namun, saat ini, pihak lain tidak memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Tentunya persepsi di dunia fantasi. Pikiran pihak lain sama dengan pikiran Fang Tianan, yang masih sedikit terkejut dan bingung saat dia keluar dari ilusi. Berbeda dengan Fang Tianan, kultivator muda yang baru bangun tidur ini tidak mengajukan pertanyaan apapun. Dia hanya melirik ke arah Fang Tianan dan perwakilan Tanah Suci, lalu tetap diam dan mengikuti mereka. Terutama kecepatan lawan. Saat ini, tidak ada lagi niat untuk bersaing dengan Fang Tianan. Anda tahu, di masa-masa awal, kultivator muda ini telah berjalan di samping Fang Tianan. Siapa yang menjadikan Fang Tianan dan pihak lain sebagai anggota paling menonjol di seluruh hadiah untuk merekrut menantu. Tetapi saat ini, setelah melihat Fang Tianan bangun lebih dulu, pihak lain sepertinya sudah menyerah pada kompetisi formal, dan mengikuti Fang Tianan dengan sukarela. Sebaliknya, Fang Tianan tidak bisa tidak melihat ke pihak lain. Bagaimanapun, Sinsing ini akhirnya memperoleh beberapa pengalaman dalam ilusi. Fang Tianan memikirkan tentang apa yang dikatakan perwakilan Tanah Suci sebelumnya bahwa ilusi dapat memberikan keuntungan bagi para kultivator. Hal ini membuat Fang Tianan agak berharap. Jika dia dapat menyempurnakan level ramuan dan terus menyediakannya, begitu dia dapat menerobos dan menjadi alkemis tingkat tinggi, bukankah dia akan dapat menyempurnakan sejumlah besar ramuan yang meningkatkan bintang? Kekuatan untuk membantunya meningkatkan tingkat kultivasinya. Alam kekuatan di jalan. Selain itu, tampaknya ada beberapa ramuan tetap yang dapat berpengaruh pada peningkatan kekuatan bintang. Alhasil, Fang Tianan masih penuh dengan harapan bahwa ia akan mampu maju ke tahap akhir alam Raja Suci dalam waktu singkat. Namun, tidak terlalu merepotkan untuk meningkatkan kekuatan alam Raja Suci. Fang Tianan masih ragu jika dia ingin menerobos ke alam Raja Suci. Ini mungkin alasan mengapa Fang Tianan bersedia mengikuti perwakilan Tanah Suci menuju tempat tertentu di halaman belakang saat ini. Ketika ujung jalan berkerikil yang memusingkan itu akhirnya terlihat, perwakilan Tanah Suci tiba-tiba berbalik dan berhenti bergerak maju. Ada apa? Fang Tianan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Tunggu, perwakilan Tanah Suci hanya mengucapkan satu kata dan berdiri di sana dengan tenang, tidak lagi berbicara. Kultivator muda yang mengikuti Fang Tianan juga mengerutkan bibirnya tanpa daya saat ini. Untunglah penantian mereka bertiga tidak lama. Ketika salah satu dari 4 kultivator muda yang masih terjebak dalam ilusi tiba-tiba muncul di hadapan Fang Tianan dan yang lainnya, dan akhirnya datang ke sisi Fang Tianan, perwakilan Tanah Suci menyipitkan matanya dan tetap diam, dia akhirnya terbatuk dan berkata, "Oke, waktunya sudah habis. Ayo pergi." Ah! Kultivator muda terakhir yang tiba adalah orang yang awalnya duduk di sebelah Fang Tianan. Apakah kamu akan berangkat sekarang? Bukankah ada 3 orang lagi? Mereka telah tersingkir. Kultivator muda lainnya yang ekspresinya kembali ke ekspresi arogannya hanya bergumam dan mengikuti jejak perwakilan Tanah Suci. Haha, Fang Tianan tersenyum tipis ketika mendengar ini, melirik ke arah kultivator yang bertanya, dan mengambil langkahnya sendiri. Saya mohon kepada kalian bertiga, kalian menunggu saya di sini. Kultivator muda terakhir tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul sudut mulutnya dan tersenyum pahit. Namun, sebuah kata tiba-tiba datang dari depan mereka berempat. Jika kamu tidak bisa bangun dalam batas waktu, kami akan pergi saat ini. Tiba-tiba, Fang Tianan dan 3 kultivator lainnya yang dipilih untuk menerima hadiah ini semuanya terdiam di dalam hati mereka.
Perwakilan Tanah Suci memimpin Fang Tianan dan mereka bertiga keluar dari jalan berkerikil, lalu berbelok beberapa belokan lagi dan akhirnya sampai di sebuah bangunan berwarna coklat kemerahan. Kalian bertiga, masuklah. Perwakilan Tanah Suci menunjuk ke bangunan di depan dan berkata, pada akhirnya, siapa di antara kalian bertiga yang bisa dipilih tergantung pada keberuntungan kalian masing-masing. Fang Tianan bertanya dengan suara rendah, apakah ini ujian terakhir? Benar, hanya kita bertiga di sini, bisakah kita akhirnya melihat orang suci itu? Kultivator yang akhirnya keluar dari ilusi bertanya dengan suara rendah. Bisa dibilang di antara mereka bertiga, dialah yang paling cemas. Kamu akan mengetahuinya ketika kamu masuk. Perwakilan dari Tanah Suci berkata dengan dingin, adapun apakah kamu dapat melihat orang suci, sekali lagi, itu tergantung pada keberuntunganmu. Saat dia mengatakan ini, perwakilan dari Tanah Suci berkata dengan dingin. Dia pergi lebih dulu, aku masih harus mengeluarkan ketiga orang itu. Fang Tianan dan mereka bertiga saling memandang, dan kemudian, dengan pemahaman diam-diam di antara mereka berjalan ke gedung di depan mereka bersama-sama. Skala bangunan ini jelas jauh lebih kecil dibandingkan aula sebelumnya. Tata letak di dalamnya tidak rumit sama sekali, hanya saja satu ruangan mengikuti ruangan lainnya, dan semuanya berada di sisi kanan tiga orang. Masing-masing dari kita, pilih kamar dan masuk. Fang Tianan mau tidak mau bertanya kepada pemberi saran. Lagi pula, kecuali Fang Tianan dan tiga lainnya, tidak ada satupun orang yang hidup di sekitar. Ruangan kecil ini, yang jumlahnya tidak kurang dari 10 orang, jelas disiapkan untuk 3 orang. Sederhananya, setiap kali Tanah Suci menawarkan hadiah untuk merekrut menantu laki-laki di kota kecil Shimujia, setelah mencapai tahap ini, Tanah Suci berharap tidak ada orang yang memiliki lebih dari ruangan di sini yang dapat melakukannya, bertahan di sini. Menurutku juga begitu. Orang lain menggema dengan suara rendah. Kultivator muda, yang hanya memiliki ekspresi sedikit arogan di wajahnya, memandang Fang Tianan dan orang lain dengan serius saat ini, dan kemudian berjalan menuju pintu kamar di sebelahnya. Ya, ini adalah seorang aktivis. Fang Tianan mengangkat bahu ke arah orang-orang yang tersisa dan berkata sambil tersenyum, saya harap Anda beruntung. Saat dia berbicara, mata Fang Tianan terus melihat ke ruangan di sebelah kanan. Dari tampilannya, struktur tiap ruangan sama. Tidak ada perbedaan ukuran atau warna sama sekali. Dan apakah pemandangan di dalam ruangan akan sama persis? Fang Tianan tidak tahu. Tanpa sadar, setelah Fang Tianan berjalan beberapa langkah ke depan, dia melihat kultivator lain dan sepertinya telah membuat pilihan. Dia diam-diam menekan kenop pintu sebuah ruangan dan mendorongnya masuk. Adegan di dalam benar-benar mengejutkan Fang Tianan. Tidak ada perabotan, hanya kehampaan yang luas. Ini bukan hal yang paling penting. Tampaknya setelah Fang Tianan masuk ke dalam kamar, pintu kamar tertutup dengan sendirinya, dengan bunyi klik, seolah-olah pintu ini tidak akan pernah kembali lagi mulai sekarang dibuka. Ketika tangan Fang Tianan berbalik untuk memegang kenop pintu kamar, tangan itu memang tidak bergerak. Tidak ada apa-apa di sini, apakah kita akan tetap seperti ini? Fang Tianan bertanya-tanya dalam hatinya, pantas saja perwakilan Tanah Suci ingin melihat keberuntungan kita. Jika kita beruntung, jika ada Tanah Suci rakyat, sedang menunggu di kamar, mungkin. Fang Tianan tidak tahu pemandangan seperti apa yang dihadapi dua kultivator muda lainnya saat ini, tetapi sejauh menyangkut Fang Tianan sendiri, yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah tidak melakukan apapun. Fang Tianan tidak menyebarkan energi spiritualnya untuk eksplorasi, dia juga tidak mengaktifkan kekuatan bintang di tubuhnya. Bahkan Fang Tianan tidak memiliki ide untuk menggunakan teknik 4 simbol di Zongdantian. Dari sudut pandang Fang Tianan, ini adalah Tanah Suci. Mengenai trik yang dimainkan oleh hadiah untuk merekrut menantu dan konten yang perlu diuji, meskipun Fang Tianan tidak mengambil inisiatif untuk melakukannya, menyentuhnya, dia pasti akan berinisiatif untuk menunjukkannya ketika saatnya tiba. Itu tidak mungkin Tanah Suci. Setelah begitu banyak kesulitan membangun rumah khusus, dan kemudian tidak punya apa-apa, biarkan saja Fang Tianan menunggu, bukan? Oleh karena itu, Fang Tianan tidak sedang terburu-buru saat ini. Sebaliknya, Fang Tianan sangat santai dan mengamati pemandangan kosong di ruangan itu. Meski tidak ada perabotan di dalam ruangan, namun jika ingin sebuah ruangan tampil pasti ada dindingnya bukan? Tidak ada benda yang tergantung di dinding, atau pola apapun yang dilukis di atasnya, tetapi Fang Tianan memperhatikan bahwa sepertinya ada sesuatu yang berbeda pada dinding di kedua sisi ruangan. Yah, tampaknya pada pandangan pertama, kedua dinding itu seharusnya konsisten, tetapi ketika Anda melihatnya sendiri, Anda akan merasakan beberapa perbedaan. Fang Tianan merenung,
Apa sebenarnya perbedaannya? Fang Tianan tanpa sadar. Dia hendak menyentuhnya dengan tangannya, tapi tiba-tiba berhenti. Mungkinkah kedua tembok ini menjadi ujian berikutnya? Fang Tianan tiba-tiba berpikir. Di masing-masing ruangan ini, terus terang saja, dinding di sisi kiri dan kanan agak berbeda. Terlebih lagi, perbedaan seperti itu tidak mudah untuk diamati. Sekali kamu mengulurkan tangan dan menyentuhnya, bukankah itu berarti begitu? Pilihan terakhir. Terlepas dari sisi dinding mana yang pertama kali disentuh tangan Fang Tianan. Atau bisa juga mengaktifkan energi kekuatan bintang dan kesadaran ilahi untuk melakukan eksplorasi, semuanya sama saja. Akan selalu ada prioritas. Jika Fang Tianan memilih dinding di sebelah kiri, maka akan sama dengan praktisi yang memasuki ruangan di sebelah kiri. Saya memilih dinding di sebelah kanan, yang sama. Semakin Fang Tianan memikirkannya, semakin dia merasa bahwa tebakannya sangat mungkin. Ini sepenuhnya merupakan pilihan di antara dua kemungkinan. Sudut mulut Fang Tianan sedikit melengkung, lalu dia dengan hati-hati mendekat ke kedua dinding dan mengamatinya dengan benar. Yang bisa saya katakan adalah aura yang terpancar dari dinding memang agak berbeda. Dilihat dari postur Fang Tianan yang seolah baru saja masuk ke pintu kamar. Dinding di sebelah kiri harus lebih sejuk, sedangkan dinding di sebelah kanan. Nafas yang dikeluarkan sedikit lebih hangat. Berpikir bahwa energi atribut alaminya adalah atribut yang, Fang Tianan memikirkannya sejenak dan merasakan tidak ada perubahan aura di seluruh ruangan. Akhirnya, dia meletakkan tangannya di dinding sebelah kanan. Sebentar saja, kilatan cahaya putih keluar seketika, menutupi seluruh Fang Tianan. Seperti yang diharapkan, Fang Tianan hanya bisa menghela nafas sambil tersenyum masam. Dalam lingkaran putih, Fang Tianan tidak merasakan ketidaknyamanan fisik apapun. Sebaliknya, seluruh tubuh Fang Tianan masih sedikit hangat. Jika Fang Tianan memilih dinding di sisi lain, siapa tahu, hasilnya sekarang akan diselimuti aura dingin. Itu semua tergantung pada keberuntungan. Fang Tianan diam-diam menunggu tubuhnya berubah. Apa yang tidak disangka Fang Tianan adalah adegan berikutnya benar-benar memberi Fang Tianan perasaan yang sedikit familiar. Ini sepertinya mirip dengan situasi ketika kita mendapatkan anak panah dari tanah suci sebelumnya. Fang Tianan merenung. Pada saat ini, kecuali lautan kesadaran di dantian atas, yang tidak terpengaruh oleh lingkaran cahaya putih yang menyelimuti tubuhnya, baik dantian bawah maupun dantian tengah sebenarnya sedang diselidiki oleh lingkaran cahaya putih. Terlebih lagi, deteksi lingkaran cahaya putih ini ternyata sangat cepat. Fang Tianan bahkan tidak sempat bereaksi, dan menghilang dalam sekejap. Itu seperti lingkaran cahaya putih, berputar cepat di tubuh Fang Tianan, lalu pergi dengan cepat. Pada saat yang sama, pintu kamar di belakang Fang Tianan terbuka lagi. Apakah ini akhirnya? Fang Tianan menatap tangan kirinya yang telah ditarik dari dinding, dengan ekspresi yang agak sulit dipercaya di wajahnya. Ketika Fang Tianan mundur dari kamar dan kembali ke koridor, dia kebetulan melihat pemuda sombong itu berjalan keluar dari pintu kamar pada saat yang bersamaan. Mata kedua orang itu saling bertautan, dan mereka berdua memiliki keraguan. Akhirnya, Fang Tianan bertanya ada satu lagi yang sepertinya belum keluar. Mungkin, merekalah orang-orang yang telah tersingkir. Kultivator muda yang sombong itu akhirnya berkata pada saat ini, ayo terus maju, jangan khawatirkan dia. Namun, pada saat ini, suara mencicit lainnya terdengar, dan praktisi muda ketiga juga keluar dari ruangan. Hei, kalian semua sudah keluar. Pria ini tenang, dengan senyuman di wajahnya, ujian di ruangan ini sepertinya bukan apa-apa, hanya untuk merasakan kapasitas dantian kita. Tanah suci sangat berhati-hati dan bijaksana. Tidak hanya kapasitas lautan kesadaran yang perlu diperiksa, tetapi juga dantian bawah dan menengah. Namun, baik Fang Tianan maupun orang lain tidak berbicara. Sebaliknya, kultivator muda yang berbicara itu sedikit terkejut, mengapa, kalian berdua tidak seperti ini? Tidak, ya, Fang Tianan mengucapkan beberapa patah kata dengan santai, tetapi rasanya tidak akurat. Pada akhirnya, Fang Tianan hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, oke, ayo pergi sepertimu. Kultivator muda lainnya, yang ekspresinya masih agak arogan, melirik orang ketiga, berbalik dan berjalan menuju sisi lain koridor tanpa menoleh ke belakang. Di ujung koridor masih ada sebuah pintu. Namun yang membedakan dengan ruangan di sebelah kanan adalah ukuran dan warna pintu ini tentu berbeda. Apalagi ketika pria sombong yang berjalan di depan mengulurkan tangan untuk membuka pintu, pintu itu tidak bergerak sama sekali dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Ini, kultivator yang berjalan di sebelah Fang Tianan berkata dengan terkejut, benarkah kita bertiga telah tersingkir? Kalau tidak, kenapa kamu tidak mencobanya?
Fang Tianan menyarankan kepada orang-orang di sekitarnya. Cobalah, coba saja. Kultivator muda itu tidak ragu-ragu dan maju selangkah. Dia datang ke pintu dan mengulurkan tangan untuk mendorongnya. Seluruh pintu masih tidak responsif. Tanpa disadari, kultivator muda itu juga menariknya dengan tangannya, namun tidak ada gerakan. Dentang, kultivator muda dengan ekspresi bangga tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang di tangannya pada saat ini. Fang Tianan terdiam. Jika Tanah Suci perlu menggunakan senjata saat memilih pemenang hadiah, biayanya terlalu murah. Dalam pandangan Fang Tianan, tidak ada cara untuk membuka pintu di ujung koridor. Seharusnya mereka bertiga mencoba cara yang salah, atau ketiganya langsung tersingkir. Ngomong-ngomong, apakah kamu belum mencobanya? Praktisi yang akhirnya keluar ruangan tiba-tiba kembali ke Fang Tianan dan berkata, bagaimana kalau kamu datang dan mencobanya? Fang Tianan tersenyum pahit, seharusnya hampir sama. Namun, meski begitu, gerakan Fang Tianan di kakinya juga tidak lambat. Kultivator muda lainnya dengan ekspresi arogan sepertinya menyadari bahwa Fang Tianan belum benar-benar mencoba membuka pintu. Pedang panjang di tangannya sedikit ragu-ragu, tetapi tetap tidak menjatuhkannya. Ketika tangan kanan Fang Tianan mendorong pintu di ujung koridor, tiba-tiba, lingkaran cahaya putih muncul lagi. Pada saat yang sama, cahaya kuat tiba-tiba muncul di mata dua praktisi muda lainnya. Tahukah Anda, saat kedua orang ini mencoba membuka pintu ini sebelumnya, tidak ada gerakan. Mungkinkah dikatakan bahwa keduanya saling memandang dan melihat kekecewaan di mata masing-masing? Setidaknya, ketika Fang Tianan membuka pintu ini, ada beberapa reaksi yang memuaskan, bukan? Namun, saat ini, seluruh suasana hati Fang Tianan agak aneh. Tidak ada sedikit pun kegembiraan di wajah Fang Tianan. Sebaliknya, ada sedikit kejutan. Tampaknya lingkaran putih menyelimuti tubuh Fang Tianan saat ini, membuat Fang Tianan merasa sedikit sakit. Ini benar-benar berbeda dari cahaya putih yang dipicu di ruangan sebelumnya. Cahaya putih pada saat itu secara alami menjelajahi dantian tengah dan bawah Fang Tianan, tetapi lingkaran cahaya putih pada saat ini benar-benar menembus setiap meridian di tubuh Fang Tianan, merajalela tanpa henti. Sama seperti seberapa besar kapasitas meridian Fang Tianan, seberapa besar energi yang dapat disebarkan oleh lingkaran cahaya putih ini. Itu sepenuhnya menempati meridian di tubuh Fang Tianan, mengalir dengan bebas. Hampir mencapai batas yang dapat ditanggung oleh tubuh Fang Tianan. Jika bukan karena kekuatan Fang Tianan, dia berada di tahap awal alam Raja Suci, dan jika dia juga menyadari energi misteri matahari, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa pada saat ini, Fang Tianan akan memilikinya, langsung pingsan dan kesakitan total. Lingkaran putih yang menyelimuti Fang Tianan berlangsung sekitar seperempat jam. Dua kultivator muda lainnya yang berdiri di belakang Fang Tianan hanya memandang Fang Tianan dan menunggu dengan tenang. Pada saat ini, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah cahaya putih ini menyelimuti tubuh Fang Tianan. Namun di dalam hati, kedua praktisi muda ini memiliki perasaan bahwa kali ini hadiah untuk menantu Tanah Suci di kota Shimujia semakin menjauh dari mereka berdua. Ini sepenuhnya merupakan gagasan bawah sadar. Seperti halnya dalam proses pemberian hadiah di Tanah Suci, akan selalu ada beberapa ujian yang aneh, seperti menembakkan anak panah milik Tanah Suci dan membiarkan praktisi muda mencabutnya sendiri, atau sekadar menciptakan ilusi, ayo untuk ujian. Secara keseluruhan, proses penilaian Tanah Suci sangatlah rumit. Sebagai seorang kultivator yang datang ke kota kecil Shimujia untuk pertama kalinya, Fang Tianan masih sedikit asing dengan bagaimana Tanah Suci memilih penerima hadiah halo. Bagi dua praktisi muda, hal ini tidak terjadi. Kedua orang ini telah mendengar sebelumnya bahwa setiap ujian di Tanah Suci di kota kecil Shimujia memiliki beberapa perbedaan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa akan ada perbedaan pada para kultivator muda yang akhirnya dipilih oleh Tanah Suci, tetapi dalam proses seleksi, kondisi apa yang harus dipenuhi oleh para kultivator yang perlu diuji sepenuhnya ditentukan oleh orang suci dari Tanah Suci, Terus terang, ada banyak jenis penilaian di Tanah Suci, dan orang sucilah yang memutuskan item penilaian mana yang akan diterapkan. Satu-satunya kesamaan. Artinya, pada tes pertama, perwakilan Tanah Suci akan menembakkan panah tajam milik Tanah Suci untuk memilih objek yang awalnya disaring. Dengan suara jepret, lingkaran putih di sekitar Fang Tianan tiba-tiba menghilang. Fang Tianan berdiri di sana dengan linglung, berkeringat banyak, seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran yang kejam. Seluruh pribadi saya merasa seperti saya kelelahan. Bagaimana? Kultivator muda yang terakhir keluar dari ruangan berdiri di belakang Fang Tianan segera bertanya. Ada apa dengan gerbang ini?
Fang Tianan ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Berkata, saya juga tidak tahu. Bukankah kamu sudah? Sebelum kultivator muda yang bertanya dapat menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar suara mencicit dan pintu di depan Fang Tianan dan yang lainnya tiba-tiba terbuka, menampakkan sebuah lorong panjang sepertinya menunggu agar Fang Tianan dan yang lainnya bisa masuk. Bisakah kita masuk juga? Kultivator muda itu tampak sedikit sombong. Pada saat ini, dia memandang Fang Tianan dengan ekspresi yang agak aneh, sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri, dan juga sepertinya bertanya pada Fang Tianan. Kamu seharusnya bisa masuk. Fang Tianan merenung. Setidaknya pintunya terbuka, kan? Selain itu, tidak ada peringatan di sekitar, yang mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang bisa masuk kecuali Fang Tianan, bukan? Kalau itu maksudnya, orang-orang dari Tanah Suci. Setidaknya satu akan muncul, berdiri dan hentikan. Karena tidak ada yang muncul. Secara alami, itu berarti 3 orang saat ini, Fang Tianan, dapat memasuki bagian ini. Kalau begitu ayo pergi. Kultivator muda terakhir yang keluar dari ruangan berpikir sejenak, dan masih mengulurkan tangannya untuk meminta Fang Tianan masuk ke lorong ini terlebih dahulu lewat sini. Oke, Fang Tianan hanya bisa mengangguk sedikit. Dan setelah ketiga orang itu masuk ke lorong ini, pintu di koridor akhirnya ditutup dengan keras. Benar saja, masih seperti ini. Fang Tianan bergumam pelan di dalam hatinya. Penilaian karunia di Tanah Suci ini hampir merupakan jalan satu arah, sehingga tidak ada pilihan lain bagi para pembudidaya muda terpilih. Yang bisa lulus memang menggembirakan, tapi yang tidak bisa lulus akan tersingkir dalam sekejap. Namun, ketika dia berpikir bahwa perwakilan asli Tanah Suci akan kembali ke ilusi dan memimpin 3 praktisi muda yang masih tenggelam dalam ilusi, Fang Tianan berpikir bahwa penilaian Tanah Suci seharusnya tidak akan ada banyak bahaya. Tersingkir di tengah jalan harus dianggap sebagai hukuman paling kejam. Sebelumnya, meskipun lingkaran putih yang datang dari pintu koridor menyebabkan rasa sakit yang tak tertandingi pada meridian Fang Tianan, itu juga karena rasa sakit inilah yang dirasakan Fang Tianan kali ini. Pengalaman tersebut sepenuhnya meningkatkan kekuatan meridian tubuhnya. Mungkinkah keberadaan pintu ini untuk memberi hadiah kepada mereka bertiga, pikir pemenang ujian di ruangan itu. Daripada mengatakan bahwa pintu di ujung koridor adalah ujian bagi mereka bertiga, itu adalah hadiah unik bagi penduduk Tanah Suci. Selain itu, alasan mengapa Fang Tianan berpikir demikian didasarkan pada pengalamannya selama ini. Setidaknya, perwakilan Tanah Suci juga mengatakan keuntungan apa yang akan diperoleh para pembudidaya muda yang dapat dipilih untuk mendapatkan hadiah menantu Tanah Suci selama ujian akan dirampas oleh Tanah Suci. Realisasi langkah peningkatan kekuatan dalam ilusi, serta lingkaran cahaya putih di ujung koridor, yang membantu dan memperluas kekuatan meridian di tubuh praktisi, semuanya termasuk dalam kategori ini. Jalan di ujung koridor tidak terlalu panjang. Fang Tianan dan 3 lainnya berjalan beberapa saat ketika semburan cahaya bersinar di depan mata mereka. Segera setelah itu, Fang Tianan merasakan kehadiran seorang manusia kultivator. Untuk sesaat, Fang Tianan merasa sangat bersemangat. Apakah Anda akhirnya akan bertemu dengan orang suci dari Tanah Suci? Tidak hanya suasana hati Fang Tianan yang tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat, tetapi hal yang sama juga terjadi pada 2 praktisi muda yang mengikuti Fang Tianan. Namun, apa yang ada di depan Fang Tianan dan yang lainnya adalah sebuah sudut. Baru setelah melewati tikungan ini kita bisa melihat penampakan manusia kultivator. Tanpa sadar, Fang Tianan mempercepat langkahnya. Namun, ketika Fang Tianan melihat kultivator di depannya, rahangnya hampir ternganga karena terkejut. Bagaimana mungkin kamu? Fang Tianan memandang ke pihak lain, tidak bisa berkata-kata. Hei, kenapa bukan aku? Pria parubaya di depannya, yang relatif tinggi dan memiliki wajah yang sederhana dan jujur, memandang Fang Tianan dan bertanya dengan bingung, aku juga seorang sedikit penasaran. Dia benar-benar bisa melakukannya lagi. Saat aku melihatmu. Kultivator muda dengan ekspresi sedikit arogan bertanya dengan heran, apakah kalian sudah saling kenal sebelumnya? Ini sebenarnya bukan kenalan. Pria parubaya yang bertubuh lebih besar menjelaskan, hanya saja kita pernah bertemu sekali. Saat dia mengatakan ini, pria parubaya itu memandang Fang Tianan dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia baru bertemu Fang Tianan sekali. Hanya perasaan batin Fang Tianan yang naik turun. Pria parubaya yang muncul di halaman belakang benteng di Tanah Suci ternyata adalah ada yang dilihat Fang Tianan di kuil gunung yang tandus. Untuk sesaat, Fang Tianan merasa sedikit terkejut. Ini benar-benar suatu kebetulan, gumam Fang Tianan. Jika ada dapat muncul di tempat ini,
maka Fang Tianan dapat mengetahui bahwa orang suci di tanah suci adalah gadis berjaket kulit atau wanita lain yang terluka dan bertopeng tanpa harus menebak dan mengharapkan Fang Tianan. Lagi pula, kedua wanita inilah yang bepergian bersama Ahda dan AR. Dilihat dari situasi gadis berjaket kulit dan wanita bertopeng yang terluka, kemungkinan bahwa wanita tersebut adalah orang suci dari tanah suci tidak diragukan lagi lebih tinggi. Kalau dipikir-pikir lagi, saat Fang Tianan, Ada, dan yang lainnya bertemu di kuil di Gunung Tandus, itu sangat konsisten dengan hadiah karena merekrut menantu laki-laki di tanah suci di kota Shimujia. Sebelumnya, Fang Tianan berspekulasi bahwa Ada dan partainya pasti berasal dari kekuatan besar tertentu. Mengatakan bahwa penduduk Ada berasal dari tanah suci sepenuhnya dibenarkan. Tapi, apakah orang suci di tanah suci ini benar-benar diburu? Saat berikutnya, ekspresi Fang Tianan mulai berubah. Setelah Ada dan kelompoknya pergi, kekuatan kuat yang ditunjukkan oleh para pengejar berikut hampir semuanya muncul di benak Fang Tianan. Kecuali jika seorang penggarap alam kaisar suci dari tanah suci dapat menemani Ada dan kelompoknya, jika tidak, bahkan orang-orang dari tanah suci tidak akan dapat meninggalkan kota kecil Shimujia dengan aman setelah memilih pemenang hadiah. Di kota kecil Shimujia, meskipun para pengejarnya tidak mau mengambil risiko ketidaksetujuan dunia dan langsung membasmi orang suci di tanah suci, namun apa yang terjadi setelah mereka meninggalkan kota kecil Shimujia? Fang Tianan berbalik dan melirik kedua kultivator muda lainnya, menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Berani menjadi pemenang, karunia, tanah suci, namun belum tentu semuanya baik. Jika seseorang yang tidak memahami krisis di balik ini mengambil langkah gegabah, mereka mungkin tidak tahu bagaimana mereka meninggal. Pada saat ini, Fang Tianan sangat ingin tahu tentang kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh para pembudidaya yang mengikuti Ahda dan kelompoknya. Akankah orang-orang ini berhenti mengejar orang suci karena hadiah di tanah suci telah berakhir? Seolah-olah tiba-tiba, Fang Tianan merasa bahwa dia secara tidak sengaja terlibat dalam beberapa peristiwa rahasia di tanah suci. Ada tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Fang Tianan saat ini. Ketika dia melihat masih ada 3 praktisi muda yang datang ke sini, Ada masih menunjukkan sendewa kegembiraan di wajahnya pergi dengan tangan kosong, kan? Yah, fakta bahwa kalian bertiga akhirnya datang ke sini dan melihatku berarti kalian bertiga telah memenuhi persyaratan minimum untuk hadiah ini. Suara Ada sangat relevan. Pembicara juga berbicara lebih lambat, namun, bagaimana caranya memilih salah satu dari kalian bertiga untuk menjadi pemenang hadiah di kota Shimujia masih memerlukan beberapa pengujian. Fang Tianan dan 2 lainnya terdiam, menunggu penjelasan Ada selanjutnya. Sebelum itu, saya punya pertanyaan lain. Saat dia berkata, Ada memandang Fang Tianan dan 3 lainnya, dan bertanya, baru saja, siapa di antara kalian bertiga yang membuka pintu itu? 2 kultivator muda lainnya di samping Fang Tianan memandang Fang Tianan hampir pada waktu yang bersamaan. Apakah itu kamu? Suara Ada mengikuti dari dekat. Ya, Fang Tianan tersenyum pahit dan berkata, apakah ada misteri khusus di balik pembukaan pintu ini? Tapi saya tidak merasakannya. Tidak ada misteri khusus. Sebaliknya, aku hanya memberimu hadiah. Mata Ada menatap Fang Tianan, dan sepertinya ada sesuatu yang akhirnya berubah. Kamu harusnya sangat jelas tentang ini. Jadi, penilaian selanjutnya akan dilakukan di antara kalian berdua. Dikatakan, mata Ada secara khusus tertuju pada 2 praktisi muda di samping Fang Tianan. Bukan. Kultivator muda terakhir yang keluar ruangan berkata dengan terkejut, mungkinkah dia tersingkir seperti ini? Bahkan kultivator muda, yang terlihat sedikit arogan, tampak terkejut. Siapa bilang dia tersingkir? Ada berkata dengan sedikit aneh, dia harusnya selangkah lebih maju. Dia dipromosikan dulu, lalu. Pilih salah satu dari kalian berdua untuk dibandingkan lagi. Baru kemudian, oranglah yang akhirnya mendapat hadiahnya. Ini agak dapat diandalkan. Fang Tianan tidak bisa menahan senyum lembut ketika mendengar ini. Mampu memperluas meridian ke seluruh tubuh 1 kali oleh seseorang dari tanah suci, jika Fang Tianan dilenyapkan begitu saja secara langsung, itu akan terlalu merepotkan. Sekarang, setelah mendengar penjelasan Ahda, Fang Tianan menjadi lebih tenang. Apalagi 2 praktisi muda lainnya. Dia tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Namun, hubungan keduanya tiba-tiba berubah dari persahabatan menjadi lawan membuat suasana mendadak mencekam. Namun, saya pikir semua orang datang ke sini untuk mendapatkan hadiah yang ditawarkan oleh tanah suci di kota kecil Shimujia, dan hadiah seperti itu ditawarkan. Pemenang akhir hanya bisa 1 orang. Maka, tidak peduli berapa banyak orang yang bertahan, hasil akhirnya tidak akan berubah.
Praktisi muda manapun yang terpilih adalah musuh. Kalian lewat sini dulu. Ada menoleh ke arah Fang Tianan, memberi isyarat agar Fang Tianan pergi lebih dulu, adapun kalian berdua, arah yang harus kalian tuju adalah lewat sini. Saat dia mengatakan itu, ada menunjuk kedua lorong di belakangnya. Salah satunya secara alami untuk dimasuki Fang Tianan, dan yang lainnya untuk dimasuki oleh dua pembudidaya muda lainnya. Siapapun yang bisa menyelesaikan bagian ini terlebih dahulu akan menjadi pemenangnya. Suara Ahda melanjutkan, sayangnya orang lain akan tersingkir. Bagaimana dengan sisi yang dia lewati ini? Praktisi terakhir yang keluar dari ruangan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia, Ahda memandang Fang Tianan dan berkata, bahkan jika dia menunggumu di sini sebentar, dia mungkin akan keluar dulu. Oke, jika waktunya tiba, kalian berdua akan tahu. Tolong Bar. Dua kultivator muda lainnya saling memandang dan akhirnya mengambil langkah masing-masing. Fang Tianan melihat ke belakang kedua orang itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu apakah ini berarti tempat di depannya adalah sebuah labirin. Tentu saja, Ada menjelaskan, hanya saja dibandingkan dengan kebanyakan labirin murni, lingkungan di sini jauh lebih rumit. Tidak mudah untuk keluar dengan aman. Kalau begitu kita, Fang Tianan mau tidak mau bertanya dengan sedikit aneh, apakah kita benar-benar menunggu di sini? Tidak, ayo kita temui yang lebih tua dulu, Adan berkata dengan sedikit emosi, sepertinya keberuntungan tanah suci kita kali ini sangat bagus. Tidak, menurutku keberuntungan nyonya kita sangat bagus kali ini. Apa maksudmu? Fang Tianan bertanya dengan sedikit aneh. Karena kamu bisa terpilih dalam bonti ini. Ada berkata sambil tersenyum, setelah malam itu, para tetua kami sangat memujimu dan menghela nafas, jika kamu bisa menjadi bonti ini, jika kamu adalah pemenang dari hadiah yang diberikan oleh putramu mertua, ini akan menjadi kesempatan bagus untuk nona kita. Alis Fang Tianan sedikit melonjak setelah mendengar ini. Di masa lalu, Fang Tianan selalu merasa bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk menjadi pemenang karunia tanah suci, tetapi dia belum pernah mendengar ada kultivator muda yang, setelah menjadi pemenang karunia, tertarik pada tanah suci. Tanah. Bagi orang suci, ini akan menjadi kesempatan bagus. Tanpa disadari, Fang Tianan merasa kali ini orang suci di tanah suci mungkin benar-benar berada dalam masalah. Mengikuti Ahda, berjalan di salah satu lorong, kami tidak menemui hambatan. Dapat dikatakan bahwa jalan di depannya hanya memiliki satu jalan keluar, dan Fang Tianan hanya perlu terus bergerak maju. Terutama dengan ada yang memimpin, Fang Tianan bahkan melewatkan tugas memeriksa kedua sisi jalan untuk melihat apakah ada bahaya. Kalau kamu berjalan di lorong lain, itu tidak akan mudah. Ada menjelaskan sambil berjalan, dari waktu ke waktu, kamu akan menemui pertigaan. Ini masih yang paling sederhana, datang ke agensi, bahkan ada boneka. Itu benar-benar memusingkan. Fang Tianan tidak berpikir bahwa para kultivator muda dapat dengan mudah menangani jebakan atau boneka yang dibuat oleh orang-orang dari tanah suci. Makanya ku bilang, kamu beruntung bisa membuka pintu itu, ucap Ada dengan heran. Mungkinkah memang ada sesuatu yang istimewa pada pintu itu? Fang Tianan bergumam, tapi menurutku tidak. Hanya saja energi di dalamnya agak aneh. Yang penting bukan energi di atas bisa membantu mengubah meridian tubuhmu, tapi kamu bisa menstimulasi energi tersebut. Ada menjelaskan, tahukah Anda, sebelumnya, sepertinya ada 5 atau 6. Sampai saat ini, pintu ini belum telah dibuka secara aktif. Jika tidak ada cara untuk membuka gerbang, bagaimana para pembudidaya yang datang untuk berpartisipasi dalam hadiah bisa masuk ke sini? Fang Tianan bertanya dengan sedikit aneh, sepertinya dia belum pernah mendengar tentang hadiah yang ditawarkan oleh Tanah Suci beberapa sesi sebelumnya. Tidak ada yang mengerti. Jika waktunya tiba, orang-orang dari Tanah Suci kita secara alami akan pergi dan membuka pintu. Ada menjelaskan, jika tidak, menurut Anda apa yang saya lakukan dengan muncul saat ini? Bukankah ini panduan? Fang Tianan bertanya. Itu hanya satu aspek. Ahda tersenyum dan berkata, jika kamu bahkan tidak bisa membuka pintunya, tempat di mana aku muncul sebelumnya, yaitu jalan kita saat ini, tidak akan muncul sama sekali. Fang Tianan terdiam. Penilaian Tanah Suci King untuk hadiah ini sangat komprehensif. Bagaimanapun, Fang Tianan mampu menstimulasi energi di gerbang sebelumnya. Hadiah terbesar bukanlah transformasi meridian tubuh, tetapi fakta bahwa Fang Tianan mendapat kesempatan untuk lulus ujian terlebih dahulu. Jika tidak, Fang Tianan mungkin harus melewati labirin Tanah Suci seperti dua kultivator muda lainnya saat ini. Ngomong-ngomong, apa ujian terbesar di labirin? Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu.
Itu hanya kemampuan komprehensif seorang kultivator. Ada sepertinya telah mengingat sesuatu yang buruk, dan berkata, bagaimanapun, untuk seorang kultivator seperti saya pasti tidak ingin memasuki tempat seperti itu. Ada berbagai macam ujian, itu semua tergantung pada keberuntungan Anda. Jika Anda beruntung, Anda mungkin tidak menemui bahaya khusus di sepanjang jalan. Jika Anda kurang beruntung, mungkin ada formasi yang memerlukan penggunaan informasi ramuan halus, dan bahkan boneka yang kuat. Hanya kultivator dengan kemampuan yang sangat komprehensif dapat memiliki kesempatan untuk benar-benar keluar dari jalur itu dengan selamat. Fang Tianan memikirkannya, merasa sedikit menyeramkan hanya dengan mendengarkannya. Namun, sungguh menggembirakan bahwa Fang Tianan dapat menghindari berpartisipasi dalam labirin saat ini, tetapi pada saat yang sama, keberadaan labirin tersebut juga menunjukkan bahwa pemenang akhir dari hadiah untuk merekrut menantu laki-laki adalah hukum dianggap oleh Tanah Suci. Itu benar-benar tidak ditentukan begitu saja. Dan setiap kultivator muda yang memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin sekte Tanah Suci bukanlah orang yang sederhana. Sejenak, Fang Tianan terdiam. Jika Anda benar-benar ingin menjadi pemenang hadiah yang ditawarkan oleh Tanah Suci di kota kecil Simujia, yang akan Anda hadapi selanjutnya mungkin adalah pemenang hadiah yang dipilih oleh Tanah Suci di tempat lain menjadi. Apakah akan lebih intens? Penatua ada yang disebutkan adalah lelaki tua yang pernah dilihat Fang Tianan di kuil Gunung Tandus sebelumnya. Baru setelah keduanya bertemu lagi, Fang Tianan mengetahui bahwa nama orang lain adalah Mu Tianfeng. Dalam kata-kata ada, dia adalah Elder Mu. Tentu saja, mereka yang bisa menjadi tetua Tanah Suci harus memiliki kekuatan tingkat tinggi. Penilaian awal Fang Tianan tentang Mu Tianfeng adalah bahwa dia adalah seorang ahli alkimia, tapi dia memang benar. Namun, berdasarkan pemahaman Fang Tianan tentang perasaan para kultivator Saint Emperor Realm, kekuatan Mu Tianfeng belum mencapai level kultivator Saint Emperor Realm. Itu seharusnya berada di puncak alam Raja Suci. Fang Tianan merenung, selain itu, pihak lain adalah ahli alkimia, tetapi dibandingkan dengan praktisi alam Raja Suci biasa, itu tidak buruk. Anda harus tahu bahwa keberadaan seorang ahli alkimia pasti tidak kalah dengan seorang kultivator alam Kaisar Suci biasa dalam hal kekuatan. Sama seperti keluarga Dai di Pulau Gantung, kemunculan Nenek Jinhua tentunya bisa menimbulkan sensasi yang sangat besar dan membuat seluruh keluarga Dai tampak sejahtera. Namun jika seorang ahli alkimia muncul di keluarga Dai jika demikian, efek yang sama bisa dicapai. Untuk beberapa kekuatan teratas dan kelas 1, ahli alkimia sangat diperlukan, dan praktisi alam Kaisar Suci juga sangat diperlukan. Yang pertama adalah dasar untuk mengumpulkan kekayaan besar suatu kekuatan, sedangkan yang kedua adalah jaminan militer bagi suatu kekuatan untuk berdiri di daratan. Mengenai diri saya di Tanah Suci, saya bertemu dengan seorang praktisi dengan status Master Alkimia. Fang Tianan sama sekali tidak merasa aneh. Anda harus tahu bahwa dalam ujian hadiah di Tanah Suci, ada dukungan dari para penggarap alam Kaisar Suci. Seperti fantasi sebelumnya, atau panah, sama saja. Namun, yang mengejutkan Fang Tianan adalah ada seorang ahli alkimia di samping orang suci di Tanah Suci. Ada lusinan orang suci di seluruh Tanah Suci. Mungkinkah dikatakan demikian di samping setiap orang suci? Apakah semuanya ahli alkimia? Jika ini masalahnya, maka kekuatan Tanah Suci. Ini benar-benar melebihi imajinasi Fang Tianan. Duduklah. Ekspresi Penatua Mu Tianfeng sangat tenang setelah melihat Fang Tianan. Apa yang terjadi sebelumnya? Saya masih perlu berterima kasih kepada teman kecil saya atas bantuan Anda di sini. Itu sebenarnya bukan bantuan saya. Fang Tianan berkata dengan sopan, hanya saja perilaku seperti itu paling cocok untuk situasi saat itu. Ya, Penatua Mu Tianfeng mengangguk sedikit ketika dia mendengar ini, kalau begitu kali ini, saya dapat dipilih untuk mendapatkan hadiah Tanah Suci. Jadi, apa pendapat Anda tentang kekuatan Tanah Suci? Tanah Suci. Fang Tianan sedikit terkejut dengan pertanyaan Penatua Mu Tianfeng, pendapat khusus apa lagi yang mungkin ada. Tanah Suci harus menjadi kekuatan tertinggi, tidak peduli seberapa buruknya, itu tetap merupakan kekuatan kelas 1. Dan saya bukan salah satu dari murid-murid terbaik itu. Oleh karena itu, saya pasti memiliki keinginan untuk menjadi kekuatan tertinggi, tetapi kali ini hadiahnya membuat saya sedikit bingung. Oh, Mu Tianfeng menjadi penasaran. Bahkan ada yang berdiri di sampingnya. Dia juga terlihat aneh. Bagaimana saya mengatakannya? Sepertinya tidak bisa dijelaskan. Saya terpilih. Fang Tianan berkata sambil tersenyum masam, saya tahu bahwa ketika orang-orang di Tanah Suci memilih hadiah, itu sangat tidak disengaja. Hanya berjalan-jalan dengan santai di atas, jalan-jalan dengan berjalan-jalan,
sepertinya kamu bisa masuk dalam penilaian orang-orang di Tanah Suci. Haha, Penatua Mu Tianfeng tiba-tiba tertawa saat mendengar ini. Bukankah seperti ini? Fang Tianan tercengang. Tentu saja tidak seperti ini. Sebelum Penatua Mu Tianfeng dapat menjawab, Ahda berbicara langsung, jika penyaringan hadiah di Tanah Suci kita begitu biasa, bagaimana kita dapat menyaring bakat-bakat dengan potensi luar biasa? Di mana para praktisi? Tapi, rumor di luar sepertinya mengatakan begitu. Fang Tianan bertanya dengan bingung. Anda juga mengatakan bahwa itu hanya rumor. Penatua Mu Tianfeng menjelaskan, saya tidak tahu apakah Anda memperhatikan bahwa setiap hadiah di Tanah Suci kami terbatas pada beberapa area tertentu. Saya benar-benar belum menyadarinya. Ini adalah pertama kalinya Fang Tianan mendengar tentang Tanah Suci, apalagi lusinan orang suci di Tanah Suci, hukum dengan imbalan. Tidak heran, Penatua Mu Tianfeng tersenyum tipis dan berkata, teman kecilku mungkin bukan dari daerah sekitar, jadi bisa dimengerti kalau dia tidak tahu banyak tentang Tanah Suci kita. Faktanya, bukan hanya orang-orang biasa, ada beberapa kebingungan tentang karunia yang ditawarkan oleh Tanah Suci kita, dan bahkan para praktisi muda yang telah dipilih pada awalnya tidak jelas tentang bagaimana mereka dipilih. Ya, Fang Tianan hanya bisa mengangguk. Bukankah seperti ini Fang Tianan? Di Tanah Suci kita, ada 32 tempat di mana hadiah diberikan setiap kali. Penatua Mu Tianfeng menjelaskan, terkadang, ke-32 tempat ini akan menawarkan hadiah. Terkadang, tidak. Saya pilih saja beberapa di antaranya. Aspek ini terutama bergantung pada jumlah orang suci di setiap sesi di Tanah Suci kita. Ini wajar. Fang Tianan mengungkapkan pemahamannya. Jika tidak ada orang suci, hadiah untuk merekrut menantu ini tidak akan mungkin terjadi. Paling tidak, hadiah di Tanah Suci kita tampaknya telah muncul, dan itu hanya diputar di 3 tempat. Haha, ini semua karena alasan sejarah, jadi saya tidak akan menyebutkannya, sambil tersenyum, tapi, 32 tempat tetap ini semuanya memiliki benteng Tanah Suci kita. Tampaknya tempat kita berada saat ini adalah lokasi kunci untuk penilaian karunia Tanah Suci di kota Shimujia. Sekarang, kamu seharusnya sudah memahaminya secara mendalam, kan? Itu benar. Fang Tianan mengangguk. Pada awalnya, itu adalah energi yang melekat pada panah dari Tanah Suci untuk menguji lautan kesadaran seorang kultivator. Kemudian, ada banyak tes, yang ditujukan pada dantian tengah, sedangkan untuk dantian bawah, labirin sebelumnya juga memerlukan penilaian kemampuan komprehensif seorang kultivator. Dengan cara ini, penilaian di Tanah Suci masih sangat ketat. Itu perlu kalau begitu, kata Ada dengan bangga dari samping. Hanya saja ini semua adalah penilaian yang dilakukan setelah Tanah Suci Anda memilih kandidat gelombang pertama, kan? Fang Tianan bertanya dengan bingung, bagaimana dengan sebelumnya? Sebelumnya, kami tidak memerlukan beberapa dari kami untuk melakukan penyaringan. Mu Tianfeng berkata sambil tersenyum, sebenarnya, tidak perlu mengirimkan anggota Tanah Suci untuk memilih di jalan. Kalau begitu, Fang Tianan masih penuh keraguan. Kamu pasti bingung dengan lingkungan khusus di kota Shimujia, kan? Mu Tianfeng tiba-tiba berkata. Hah, lingkungan. Sebuah pemikiran aneh tiba-tiba terlintas di benak Fang Tianan. Elder Mu, apakah Anda berbicara tentang kultivator alam Kaisar Suci yang dapat mengontrol suhu di kota Shimujia? Apakah mereka dari Tanah Suci? Jika ini benar-benar masalahnya, bukankah itu berarti 32 penggarap alam Kaisar Suci akan dikirim dari Tanah Suci untuk mempertahankan hadiah untuk setiap Tanah Suci? Seberapa kuat seharusnya Tanah Suci itu? Penggarap alam Kaisar Suci itu bukan dari Tanah Suci kita. Penatua Mu Tianfeng berkata tanpa daya, hanya saja dia memiliki hubungan khusus dengan Tanah Suci kita. Oleh karena itu, semua orang di kota Shimujia hadiah di Tanah Suci hampir tidak pernah ada sela. Dapat dikatakan bahwa kota Shimujia adalah daerah karunia yang sangat diperhatikan oleh para orang suci Tanah Suci kita. Jika orang suci dapat memenangkan eksekusi daerah ini. Jika Anda benar, Anda sangat beruntung. Dengan kata lain, orang suci yang berbeda memiliki status berbeda di Tanah Suci. Fang Tianan mau tidak mau matanya berbinar. Ya, Penatua Mu Tianfeng mengangguk sedikit, tetapi dia tidak berbicara terlalu banyak tentang hal-hal di Tanah Suci saat ini. Sebaliknya, dia terus menjelaskan keraguan Fang Tianan sebelumnya, jadi, jika Anda dapat menggunakan dengan energi dari para pembudidaya alam Kaisar Suci, sangat mudah untuk memilih beberapa pembudidaya muda berbakat di kota kecil Shimujia. Bahkan jika Anda tidak memasuki jalan-jalan Shimujia, Anda akan menjadi yang terakhir. Peluangnya juga sangat besar. Dengan kekuatan seorang kultivator Saint Emperor Realm, hampir mudah untuk memeriksa potensi dan bakat seorang kultivator.
Selain itu, Fang Tianan berpikir bahwa di bawah penyelidikan para kultivator Saint Emperor Realm, peluang seorang kultivator muda dengan potensi dan bakat nyata untuk lolos tidak terlalu tinggi. Selain itu, dengan bantuan penggarap alam Kaisar Suci ini, setelah membatasi sebagian ruang lingkup, kami orang-orang di Tanah Suci dapat mempelajari lebih lanjut tentang para penggarap ini dengan cara yang ditargetkan. Mu Tianfeng dia melanjutkan, ini adalah hasil penyaringan awal dari hadiah di kota Shimujia. Tidak heran, Fang Tianan akhirnya mengerti mengapa dia terpilih. Adapun tes selanjutnya, ini adalah proses mengevaluasi murid-murid luar biasa yang diturunkan oleh Tanah Suci kita. Mu Tianfeng berkata sambil tersenyum, sepertinya anak panah dibuat oleh praktisi alam Kaisar Suci. Energi pada mereka memang benar digunakan untuk menjelajahi lautan kesadaran para pembudidaya. Selain itu, ketika Anda memasuki aula benteng Tanah Suci, apakah anak panah ini dapat bersinar setelah kembali? Itu berarti anak panah tersebut disertai dengan jejak energi spiritual Anda dapat membuat energi spiritual Anda dan beberapa seni bela diri dari Tanah Suci kita cocok satu sama lain. Hal ini tentu sangat diperlukan agar Anda dapat terpilih sebagai pemenang hadiah. Mengikuti penjelasan Penatua Mu Tianfeng, pikiran Fang Tianan juga memunculkan gambaran tentang apa yang terjadi dari cabang alkemis hingga benteng Tanah Suci di kota kecil Shimujia. Penduduk Tanah Suci, dengan bantuan para penggarap alam Kaisar Suci yang tersembunyi di kota Shimujia, memilih para penggarap muda pertama, dan anak panah yang mereka tembakkan tentu saja digunakan untuk menjelajahi lautan kesadaran para penggarap tersebut. Setelah Fang Tianan dan yang lainnya memasuki aula benteng Tanah Suci, anak panah ini kembali ke tempat anak panah, memastikan apakah energi spiritual Fang Tianan dan yang lainnya konsisten dengan keterampilan seni bela diri Tanah Suci. Sederhananya, jika energi kesadaran ilahi tidak dapat dipadukan dengan seni bela diri dan seni bela diri Tanah Suci, bahkan jika orang-orang ini pada akhirnya dapat dipilih sebagai pemenang hadiah, tidak akan ada perbedaan antara mereka dan pemenang hadiah yang dipilih dari daerah lain. Kompetisi tidak memiliki peluang untuk menang. Tidak heran ketika kita memasuki aula benteng Tanah Suci, 2/3 anggotanya tersingkir dalam sekejap. Fang Tianan bergumam diam-diam di dalam hatinya. Bakat dan potensi seorang kultivator dapat dideteksi terlebih dahulu oleh masyarakat Tanah Suci. Namun, apakah kesadaran spiritual para kultivator muda ini dapat menandingi seni bela diri dan seni bela diri Tanah Suci itulah yang dibutuhkan para dewa para pemuda tersebut kultivator. Energi sadar, untuk memberikan umpan balik. Adapun pengalaman dalam ilusi adalah untuk menguji apakah sinsing para kultivator muda terpilih cukup kuat. Setelah tiba-tiba mendapatkan kekuatan, akan ada beberapa perubahan tak terduga dalam suasana hatinya, Bahkan peningkatan kekuatan bintang yang paling murni pun sudah cukup untuk mengungkapkan karakter seorang kultivator muda. Apakah itu bisa bertahan dalam ujian Tanah Suci? Kalau soal ujian di ruang khusus, berubah menjadi penjelajahan dantian menengah ke bawah dari para penggarap oleh orang-orang di Tanah Suci. Mungkin justru karena kapasitas dantian tengah dan dantian bawah Fang Tianan relatif kuat dan istimewa, seperti teknik 4 gambar di dantian tengah Fang Tianan, atau energi ruang di dantian bawahnya. Hal ini memungkinkan Fang Tianan untuk menang di antara 3 pembudidaya terpilih dan memperoleh energi yang terkandung di pintu di ujung koridor. Dan dapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi final terlebih dahulu. Dalam benak Fang Tianan, dia dengan hati-hati mengingat semua yang terjadi setelah dia secara misterius menjadi penerima hadiah di Tanah Suci di kota kecil Shimujia. Ketika Fang Tianan melihat ke arah Penatua Mu Tianfeng dan ada lagi, matanya jauh lebih tenang. Sekarang, teman kecilku seharusnya tidak lagi menunjukkan keraguan dan sikap santai tentang karunia yang ditawarkan oleh Tanah Suci kita, kan? Penatua Mu Tianfeng memandang Fang Tianan dan berkata dengan makna yang dalam. Tentu saja tidak, Fang Tianan tersenyum pahit. Ini benar-benar terasa seperti semuanya tertutup. Jika memungkinkan, kami tentu berharap pemenang hadiah akhir adalah kultivator muda paling berprestasi di bidang ini. Selain itu, dia juga harus menjadi kultivator muda yang paling cocok untuk Tanah Suci kita. Mu Tianfeng sang tetua menjelaskan, dan sekarang, alasan kenapa aku bertemu denganmu sebelumnya, teman kecil, adalah untuk membantumu menghilangkan keraguanmu terlebih dahulu. Oh, Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa? Karena, kita sudah pernah bertemu sebelumnya. Penatua Mu Tianfeng berkata dengan penuh pengertian, saya pikir saya memiliki pemahaman yang relatif baik tentang pencapaian teman kecil saya dalam ramuan, jadi. Ujian di labirin di tingkat terakhir seharusnya tidak terjadi, sangat sulit. Selain itu, kekuatan Xiaoyu adalah yang paling menonjol di antara 3 orang yang tersisa. Sederhananya, Penatua Mu,
Anda lebih optimis terhadap saya secara pribadi, kan? Fang Tianan mengerucutkan bibirnya, sepertinya telah memikirkannya sedikit. Lagi pula, ini berbeda dari orang suci tanah suci saat ini. Ya, yang pasti misalnya, itu pasti ada hubungannya dengan orang suci di kota Shimujia. Pikiran teman kecilku sungguh indah dan jernih. Begitu aku menyebutkannya, kamu akan mengerti. Penatua Mu Tianfeng melihat bahwa Fang Tianan sepertinya sudah sadar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil keputusan. Apa tadi? Situasi seperti pada pertemuan sebelumnya. Anda harusnya sangat jelas. Fang Tianan sedikit mengangguk. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika pemenang hadiah akhir dipilih di kota Shimujia, situasi yang perlu ditangani akan sangat rumit. Penatua Mu Tianfeng melanjutkan, jika tidak ada cara tertentu, tidak ada yang akan melakukannya tahu apa yang akan terjadi ketika saatnya tiba. Ketika Fang Tianan mendengar ini, dia tidak bisa menahan firasat buruk di hatinya. Biar ku beritahukan padamu, orang suci tanah suci benar-benar dalam masalah kali ini, kan? Fang Tianan merenung dan bertanya, apakah ini murni internal tanah suci atau eksternal? Eksternal, Penatua Mu Tianfeng menjelaskan, tetapi bisa juga dikatakan internal. Fang Tianan terdiam. Begini, itu hanya dendam dari generasi sebelumnya. Penatua Mu Tianfeng berkata tanpa daya, jadi, tidak mudah untuk terlibat di tanah suci. Selain itu, identitas wanita kita cukup istimewa. Sedikit. Tunggu. Fang Tianan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikan kata-kata pihak lain, dan berkata dengan ekspresi aneh, sampai saat ini, saya seharusnya tidak berhasil terpilih sebagai pemenang hadiah, kan? Ya, Penatua Mu Tianfeng mengangguk. Itu artinya aku belum menjadi anggota tanah suci, kan? Fang Tianan terus bertanya. Sebenarnya, bukan itu masalahnya. Kata Penatua Mu Tianfeng, dan dia secara khusus menjelaskan, tetapi, menurut pendapat saya, tidak jauh berbeda. Tidak, Fang Tianan dengan cepat mengulurkan tangannya dan berkata, perbedaannya sangat besar. Begitu Fang Tianan akhirnya bisa menjadi pemenang hadiah di kota Shimujia, itu saja. Setidaknya, Fang Tianan bisa dianggap sebagai anggota tanah suci. Tapi bagaimana jika Fang Tianan gagal? Jika Fang Tianan bukan anggota tanah suci, tetapi sekarang mengetahui informasi yang seharusnya tidak dia ketahui, akhir dari Fang Tianan mungkin akan lebih tragis. Fang Tianan tidak berpikir bahwa dia sendiri yang bisa melawan kekuatan saat ini di tanah suci dan kota kecil Shimujia. Mengesampingkan yang lain, Fang Tianan, Mu Tianfeng yang lebih tua di depannya, pasti tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Ini adalah master alkimia di alam mendiang Saint King. Fang Tianan tentu saja dapat mengandalkan energi dari beberapa cabang alkemis, tetapi itu juga karena wajah master alkemis Hu Ermu. Sekarang, menghadapi master alkimia seperti Mu Tianfeng, siapa yang tahu jika orang-orang di cabang master alkimia masih akan menjaganya dengan baik. Kecuali Fang Tianan sendiri adalah anggota persekutuan alkemis dan ahli alkimia, maka Fang Tianan tidak akan takut. Namun, Fang Tianan bukanlah salah satu dari keduanya. Haha, tolong jangan khawatir, teman kecil Fang. Penatua Mu Tianfeng tersenyum pada Fang Tianan, jelas memahami kekhawatiran Fang Tianan, tetapi pada saat yang sama, Penatua Mu Tianfeng tampaknya lebih optimis terhadap Fang Tianan. Jika saya tidak memiliki tingkat kepastian tertentu, mengapa saya harus datang menemui Anda terlebih dahulu saat ini? Apakah kandidatnya sudah diputuskan saat ini? Fang Tianan bertanya. Itu tidak benar. Namun, saya khawatir saya masih belum tahu seberapa kuat labirin itu dalam ujian di Tanah Suci. Penatua Mu Tianfeng menjelaskan, selama tidak ada yang mengambil inisiatif untuk menyentuh labirin dan memasukinya, sangat sulit bagi orang seperti saya untuk keluar dalam waktu yang ditentukan. Terus terang, bahkan jika saya memasuki labirin sebagai orang tua, saya mungkin tidak bisa keluar. Bukan, Fang Tianan sedikit terkejut, labirin seperti itu memungkinkan orang-orang muda seperti kita untuk memasukinya. Bukankah itu berarti tidak ada kultivator sebelumnya yang bisa keluar? Lalu pada akhirnya, bagaimana kamu memilihnya? Fang Tianan tidak berpikir bahwa bahkan Mu Tianfeng yang lebih tua di alam mendiang Raja Suci mengira dia tidak bisa keluar dari labirin, tetapi para pembudidaya muda di kota Shimujia akan memiliki kesempatan untuk keluar. Jadi, dalam banyak kasus, ketika waktunya hampir habis, orang suci tanah suci akan secara mandiri memilih seorang kultivator di labirin dan membiarkannya keluar di lokasi terdekat. Ini dianggap berhasil, kata Penatua Feng Mu Tian senyuman. Bisakah orang di luar melihat apa yang terjadi di labirin? Fang Tianan memikirkannya sebentar dan kemudian dia mengerti. Jika Anda terjebak dalam labirin dan tidak ada orang di luar yang dapat memahami situasinya,
Anda mungkin menghadapi beberapa krisis yang tidak dapat dikendalikan. Selain itu, Ahda menyebutkan bahwa para kultivator yang pada akhirnya tidak keluar dari labirin masih membutuhkan dia untuk memimpin mereka keluar. Fang Tianan tidak terlalu meragukan penjelasan Mu Tianfeng saat ini. Selama masih ada orang di luar yang selalu mengamati situasi di dalam labirin, maka tidak peduli apakah para praktisi muda yang terperangkap di dalam labirin tersebut akhirnya bisa keluar dari labirin tersebut, setidaknya penampilan mereka setiap saat akan berada di tempat suci mata orang suci. Ini dapat dianggap sebagai orang suci di tanah suci, yang secara pribadi menginspeksi dan akhirnya memasuki generasi muda para pembudidaya di labirin. Lagi pula, hadiah yang ditawarkan oleh tanah suci adalah hadiah karena merekrut menantu laki-laki. Akan sangat tidak baik jika orang suci dari tanah suci tidak ikut campur pada akhirnya. Meskipun semua orang tahu bahwa setiap kultivator muda yang dapat dipilih bertujuan untuk seni bela diri dan keterampilan tanah suci, dan bertujuan untuk menjadi pemimpin sekte tanah suci berikutnya, bagaimanapun juga, mereka masih harus melalui tanah suci. Wanita itu menyetujui. Tanpa sadar, Fang Tianan mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya. Karena orang-orang suci di tanah suci dapat melihat penampilan dua kultivator muda yang memasuki labirin, akankah mereka juga melihat penampilan Fang Tianan saat ini? Haha, setelah Penatua Mu Tianfeng melihat tindakan Fang Tianan, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan gembira, "Teman muda Fang, kamu tidak perlu membaca lebih lanjut. Percakapan di antara kita tidak dapat dilihat oleh Nona muda." Nona, meskipun Fang Tianan telah memutuskan di dalam hatinya bahwa orang suci tanah suci adalah wanita bertopeng terluka yang dia temui di kuil Gunung Tandus, tetapi setelah mendengar kata-kata Mu Tianfeng, Fang Tianan masih merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Anda pernah bertemu sebelumnya, kata Penatua Mu Tianfeng sambil tersenyum. Pada saat itu, orang suci dari tanah suci pasti sedang koma, kan? Fang Tianan bertanya-tanya, dalam keadaan saat itu, apakah orang suci dari tanah suci masih memiliki kesan terhadapnya? Jika gadis berjaket kulit bisa mengingat dirinya sendiri, itu saja. Saya tidak sedang membicarakan tentang waktu itu. Penatua Mu Tianfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah itu, wanita itu pergi menemui Anda secara khusus. Bukan, Fang Tianan tiba-tiba merasa sedikit bingung, mengapa saya tidak memiliki kesan apapun. Baiklah, kamu akan mengetahuinya nanti ketika kamu bertemu dengan wanita muda itu. Mendengar ini, Penatua Mu Tianfeng memandang Fang Tianan yang tampak bingung, tetapi dia tidak memiliki penjelasan apapun. Fang Tianan tentu saja tidak ingin bertanya terlalu banyak. Fang Tianan tidak berharap dirinya menjadi anggota Tanah Suci. Setelah mendengar terlalu banyak tentang rahasia Tanah Suci, Penatua Mu Tianfeng tidak banyak bicara. Ada berdiri di tepi. Dia bahkan tidak banyak bicara. Selain berita tentang Tanah Suci, Penatua Mu Tianfeng sebenarnya sedikit penasaran dengan bakat Fang Tianan dalam memurnikan ramuan. Dalam hal ini, Fang Tianan tidak terlalu keberatan. Bagaimanapun, Mu Tianfeng di depannya juga seorang ahli alkimia, bukan? Komunikasi antara Fang Tianan dan pihak lain sebenarnya sangat bermanfaat bagi Fang Tianan. Setidaknya, Fang Tianan menghadapi situasi di antara beberapa alkemis di benua Tiansheng. Sedikit lebih pengertian. Demikian pula, Fang Tianan memiliki beberapa wawasan tentang pemurnian ramuan. Selain penggunaan tekniknya, Mu Tianfeng juga merasa cukup terkesan. Jika Fang Tianan tidak menemukan keberadaan master yang tidak berdasar lagi, Fang Tianan tidak akan bisa menjelaskan pencapaiannya dalam alkimia. Tidak heran, kamu dan kelompokmu tinggal di cabang alkemis. Penatua Mu Tianfeng berkata dengan sedikit emosi, saya telah mendengar tentang para master alkimia di persekutuan alkemis. Tuan Hu Ermuhu memang berada di posisi senior di persekutuan alkemis. Namun, di salah satu dari mereka, dia keluar setelah kecelakaan itu, aku menyerahkan banyak hal di Alchemist Guild. Tanpa diduga, itu karena hilangnya kekuatan bintang. Saya tidak begitu jelas tentang situasi spesifiknya. Fang Tianan menjelaskan, tetapi ketika saya pertama kali bertemu Guru Hu, pihak lain benar-benar tidak dapat mengaktifkan kekuatan bintang dan energi spiritual apapun. Ya, Mu Tianfeng mengangguk, mungkin ada yang tidak beres saat memurnikan beberapa ramuan khusus. Sekarang, saya mendengar dari teman saya bahwa Tuan Hu telah pulih secara bertahap. Ini benar-benar kabar baik. Itu juga merupakan keberuntungan Tuan Hu, kata Fang Tianan sambil tersenyum. Dan hanya Fang Tianan dan Mu Tianfeng. Ketika pembicaraan menjadi semakin spekulatif, ada menyingkir. Tapi dia tiba-tiba mengingatkan Mu Tianfeng tetua. Wanita muda itu sepertinya berteriak. Oh, Mu Tianfeng tertegun dan bertanya, hasilnya sudah keluar.
Ya, Ada mengangguk dan berkata, hanya saja. Hanya apa? Mu Tianfeng bertanya dengan sedikit aneh, apakah ada kecelakaan lain? Itu tidak mengherankan. Bahkan wanita muda itu pada akhirnya tidak membiarkan satu pun praktisi keluar. Keduanya masih berkeliaran di labirin. Namun Penatua Mu Tianfeng menatap Fang Tianan dengan penuh arti, seolah-olah dia berkata, lihat, ini hasilnya, bukan? Fang Tianan hanya bisa berduka atas dua praktisi muda di dalam hatinya. Kalau begitu biarkan kedua orang itu tinggal di labirin untuk sementara waktu. Penatua Mu Tianfeng memikirkannya dan berkata, setelah seperempat jam, kamu bisa mengeluarkan mereka lagi. Tentunya, bahkan di dalam labirin, Anda akan menghadapi berbagai bahaya, tetapi bisa menunggu lebih lama di dalam labirin akan bermanfaat bagi kultivator. Ini seperti penghasilan di dunia fantasi, agak mirip. Teman kecil Fang, silakan pergi ke sini. Penatua Mu Tianfeng duduk di kursinya tanpa niat untuk bangun. Dia hanya menunjuk ke pintu di satu sisi dan berkata, selama kamu melewati koridor di depan, Anda akan berada di sana, kediaman Nona. Bagaimana dengan kalian berdua? Fang Tianan mau tidak mau bertanya. Saya, Penatua Mu Tianfeng tersenyum, ini semua urusan anak muda Anda. Sebagai orang tua, saya tidak akan terlibat. Selain itu, Ahda masih memiliki misi. Ahda, apa yang masih kamu lakukan? Apakah kamu tidak ingin menatap labirin? Oh, baiklah, tetua, Ahda dengan cepat mundur lebih dulu. Melihat senyuman di wajah Penatua Mu Tianfeng, Fang Tianan hanya bisa bergumam di dalam hatinya, membiarkan dirinya pergi menemui orang suci di tanah suci sendirian. Dikatakan bahwa orang suci tanah suci, meskipun dia terlihat baik, tidak memiliki keterampilan seni bela diri sama sekali. Mungkinkah Penatua Mu Tianfeng dan yang lainnya tidak takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada mereka ketika mereka bertemu dengan orang suci? Namun, Fang Tianan hanya bisa memikirkan pemikiran seperti itu di dalam hatinya. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Fang Tianan ketika dia bertemu dengan orang suci, saya khawatir tidak mudah bagi Fang Tianan untuk meninggalkan benteng tanah suci dengan aman di kota kecil Simujia. Terlebih lagi, Fang Tianan tidak datang sendirian dalam perjalanan ini. Pada saat itu, bahkan ketiga gadis Delta mungkin tidak dapat meninggalkan tempat ini dengan selamat. Mengikuti instruksi Penatua Mu Tianfeng, Fang Tianan melihat sebuah gubuk mandiri setelah berjalan melewati koridor. Dibandingkan dengan bangunan di halaman belakang yang dilihat Fang Tianan sebelumnya, kabin di depannya tidak diragukan lagi skalanya jauh lebih kecil. Yang mengejutkan Fang Tianan adalah sebelum dia hendak memasuki gubuk, pintu gubuk tiba-tiba terbuka. Wanita yang keluar ternyata adalah seorang gadis yang mengenakan jaket kulit. Setelah melihat Fang Tianan, pihak lain tidak terkejut. Dia hanya mendengus marah pada Fang Tianan, lalu sisiran pergi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Fang Tianan benar-benar terkejut di dalam hatinya. Jika gadis inilah yang menjadi orang suci di tanah suci, Fang Tianan tidak pernah memikirkan bagaimana dia akan menghadapinya. Pada saat ini, haruskah saya segera berbalik dan pergi, atau haruskah saya terus bergerak maju? Melihat gadis bermantel bulu perlahan berjalan pergi, Fang Tianan ragu-ragu sejenak di depan pintu gubuk, dan akhirnya menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke dalam gubuk. Mungkin karena lingkungan di kota Simujia relatif hangat, namun Fang Tianan tidak pernah merasakan sedikit pun kedinginan di benteng yang didirikan di kota Simujia di Tanah Suci. Hanya ketika memasuki ruangan kecil ini, nafas yang agak dingin menyebar. Tanpa sadar, Fang Tianan merapikan pakaiannya. Pemandangan di dalam kabin relatif sederhana dan elegan. Meskipun di mata Fang Tianan, ada sedikit suasana kekanak-kanakan, seperti beberapa perabotan di dinding, yang jelas-jelas kekanak-kanakan, tetapi ketika dia berpikir bahwa ini adalah tempat di mana orang suci tanah suci tinggal, Fang mata Tianan, yang membuatku sangat tenang. Namun, ketika Fang Tianan pertama kali melihat orang suci di tanah suci, itu adalah punggungnya. Keseluruhan gambarnya agak tipis. Dilihat dari postur pihak lain, dia benar-benar sangat halus. Ada juga banyak wanita di sekitar Fang Tianan. Misalnya, ketiga gadis itu, Tang Yan, Kai Dai, dan Zhang Bichen, semuanya sangat luar biasa dalam hal sosok dan penampilan. Keanggunan Tang Yan terkadang menunjukkan sikap seorang wanita kecil di depan Fang Tianan, serta rasa misteri khusus Kai Dai yang menjadi milik klan Ibel, serta rasa terima kasihnya kepada Fang Tianan sepanjang waktu, dan bahkan jenis Xiao Jiabiu milik Zhang Bichen, tetapi keseluruhan orangnya penuh tekstur, yang membuat Fang Tianan cukup santai dan bahagia. Hasilnya, wajah Delta yang cantik, montok, anggun, dan terkadang dingin serta mulia, semuanya menonjol di antara wanita yang dikenal Fang Tianan.
Dan bagaimana dengan orang suci di tanah suci di depannya? Hanya sosok anggun dan aura lembut yang terungkap sepenuhnya membuat orang tenggelam di dalamnya, tanpa sedikit pun perasaan penolakan. Seolah-olah wanita di depannya ini layak untuk dirawat dengan segenap kekuatannya. Dan ketika langkah kaki Fang Tianan secara tidak sengaja membuat khawatir pihak lain, menyebabkan orang suci itu berbalik dan melihat ke arah Fang Tianan, mungkin itu karena cedera pihak lain dalam beberapa hari terakhir. Wajah ini sedikit pucat, yang menambah sendewa tidak wajar kecantikan. Matanya sangat jernih, menatap Fang Tianan, tenang dan lembut. Bukan berarti para wali akan jatuh cinta satu sama lain hanya karena mata mereka bertemu satu kali, tetapi segala sesuatu yang dilihat oleh wali itu seolah-olah memiliki kekuatan kasih sayang. Kelembutan matanya seolah membuat segalanya meleleh. Namun, pada saat ini, Fang Tianan merasa wanita di depannya tampak familiar. Segera setelah itu, Fang Tianan memahami mengapa Penatua Mu Tianfeng berkata bahwa orang suci itu telah melihatnya. Saya benar-benar pernah melihatnya sebelumnya. Pikiran Fang Tianan tidak bisa tidak memikirkan pemuda tampan yang ditemuinya saat berkeliaran di kota kecil Simujia. Jika perbedaan gender dikecualikan, kesan yang diberikan kepada Fang Tianan oleh orang suci tanah suci di depannya dan pria itu sangat mirip. Nyatanya, momen itu meninggalkan kesan mendalam bagi Fang Tianan. Dalam benak Fang Tianan, dia masih memiliki ingatan yang kuat tentang pemuda yang dia temui secara kebetulan. Dalam hatinya, Fang Tianan berspekulasi bahwa orang yang ditemuinya adalah seorang praktisi wanita yang menyamar sebagai pria. Namun, dalam situasi saat itu, orang suci di tanah suci memberi Fang Tianan perasaan bahwa dia mungkin adalah seorang kultivator alam kaisar suci. Dan bagaimana dengan sekarang? Orang suci tanah suci sedang duduk dengan sangat tenang, dan Fang Tianan tidak dapat merasakan nafas seorang kultivator sama sekali. Mungkinkah orang suci dari tanah suci benar-benar seorang praktisi tanpa keterampilan seni bela diri? Fang Tianan tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki pertanyaan seperti itu di benaknya. Tentu saja, Fang Tianan tidak akan bertanya dengan bodoh. Bahkan Fang Tianan dan orang suci di depannya bertemu sekali ketika mereka berada di kuil gunung yang tandus. Pada saat itu, Fang Tianan dapat melihat lebih jelas bahwa sosok orang suci di tanah suci yang tidak seimbang tidak lebih dari fakta bahwa orang suci di tanah suci telah jatuh ke dalam situasi terluka dan kehilangan kesadarannya. Tak heran jika wanita suci dari tanah suci ini akan mencari kesempatan lain di kota kecil Simujia untuk bertemu Fang Tianan terlebih dahulu. Bahkan tanpa Fang Tianan terpilih sebagai penerima hadiah tanah suci di kota Simujia, itu hanya berkat Fang Tianan dan orang suci dari tanah suci. Dalam beberapa perselisihan sebelumnya, masuk akal jika pihak lain ingin bertemu Fang Tianan. Namun, yang membuat Fang Tianan sedikit aneh adalah perasaan aneh yang muncul di hatinya saat itu. Duduk, suara orang suci di tanah suci sangat lembut. Hal ini membuat Fang Tianan menemukan tempat dan duduk hampir tanpa sadar. Dalam pandangan Fang Tianan, sisi orang suci. Tapi ada pelayan seperti gadis bermantel bulu. Jika orang suci di tanah suci memiliki kepribadian yang sama dengan gadis dalam kereta dan mantel bulu, maka Fang Tianan akan sedikit kecewa. Apalagi setelah melihat kecantikan mengerikan di wajah sang wali. Dalam benak Fang Tianan, tentu saja, ada spekulasi tentang karakter orang suci itu. Dan sekarang, kata-kata lembut pihak lain membuat Fang Tianan merasa sedikit menyegarkan. Fang Tianan tahu apapun hasil akhirnya. Orang suci di tanah suci jelas memiliki banyak rahasia yang perlu dia komunikasikan dengan dirinya sendiri. Entah itu hadiah di kota kecil Simujia, atau masalah yang dikhawatirkan oleh Penatua Mu Tianfeng. Hanya orang suci tanah suci yang merupakan kandidat paling cocok untuk menjelaskan semua ini kepada Fang Tianan. Jika tidak, tidak pantas bagi Fang Tianan jika Penatua Mu Tianfeng dan yang lainnya menjelaskannya. Ini juga alasan mengapa Penatua Mu Tianfeng dengan cepat berhenti berbicara setelah Fang Tianan menyebutkannya secara singkat. Sementara mata Fang Tianan memandangi tubuh orang suci di tanah suci, bagaimana mungkin Bunda Suci di tanah suci tidak mengamati Fang Tianan? Dibandingkan dengan Fang Tianan, meskipun orang-orang suci di tanah suci memiliki otonomi, mereka juga merasakan tekanan ganda. Bahkan sekarang, dia tidak menghadapi Fang Tianan, tetapi akan menghadapi praktisi muda lainnya. Di sisi lain, Fang Tianan merasa jauh lebih penuh kasih sayang dan tenang. Setelah terdiam beberapa saat, orang suci dari tanah suci akhirnya menghela nafas sedikit dan berkata, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Meng Qingluo. Tetapi perkenalan Fang Tianan dengan dirinya sendiri sangat sederhana, hanya sebuah nama, dan bahwa dia adalah seorang kultivator dari wilayah timur benua Tiansheng. Meskipun demikian,
Ketika Meng Qingluo, orang suci tanah suci, memandang Fang Tianan, matanya agak penasaran, seolah-olah dia bertanya-tanya apakah seorang kultivator dari wilayah timur seperti Fang Tianan sebenarnya bisa berada di kota kecil Simujia. Akhirnya, menjadi pemenang karunia tanah suci penuh dengan peluang. Anda harus tahu bahwa dalam hadiah untuk merekrut menantu di tanah suci, meskipun di masa lalu, memang ada preseden bagi para pembudidaya muda dari daerah lain di benua untuk menjadi penerima hadiah, tetapi jumlahnya adalah sangat kecil, dan bahkan di antara para kultivator yang pada akhirnya bisa menjadi master sekte tanah suci, tidak pernah ada situasi di mana mereka adalah kultivator muda dari luar wilayah utara benua Tiansheng. Oleh karena itu, ketika Meng Qingluo memandang Fang Tianan, matanya tidak bisa tidak mengungkapkan sendewa keanehan. Saya sangat ingin tahu tentang apa hasil akhir dari hadiah di tanah suci. Fang Tianan memikirkannya dan berkata, tentu saja, ini bukan hasil dari hadiah di kota Simujia, tetapi hasil dari hadiah tersebut, seluruh tanah suci. Hadiahnya, semua pemenang, dan proses seleksi selanjutnya menunjukkan rasa ingin tahu. Selain itu, situasi selanjutnya untuk Nona Meng, ketika mendengarkan penatuamu, tidak baik. Bukankah kamu pernah bertemu mereka semua sebelumnya? Meng Qingluo secara alami mengacu pada pertemuan kebetulan di kuil di Gunung Tandus. Itu hanya puncak gunung es. Fang Tianan berkata dengan ringan, ini masalah saya. Masalah kelangsungan hidup berikutnya tentu saja bukanlah sesuatu yang bisa saya waspadai. Ya, Meng Qingluo hanya bisa mengangguk sedikit ketika mendengar ini. Jika para kultivator lain dapat melihat orang suci dari tanah suci saat ini, mereka akan sangat bahagia. Saya khawatir mereka semua akan berpikir tentang bagaimana cara keluar dari pemutaran berikutnya dan menjadi pemimpin sekte tanah suci jika tidak berhasil akan ditujukan pada bagaimana meningkatkan kekuatan diri sendiri. Bagaimanapun, sebagian besar kultivator muda datang ke sini karena alasan ini setelah menerima hadiah karena merekrut menantu laki-laki dari tanah suci. Namun, situasi hadiah di pihak Simujia saat ini agak istimewa. Fang Tianan dapat memikirkan situasi memalukan yang akan terjadi selanjutnya. Itulah yang ingin dilihat Meng Qingluo. Oleh karena itu, setelah mendengar pertanyaan Fang Tianan, mata Meng Qingluo sedikit berbinar. Saat ini, jika Meng Qingluo benar-benar ingin menjadi praktisi muda dan menjadi pemenang hadiah di kota Simujia, sebenarnya ada peluang. Setidaknya, di pihak ada, dua praktisi muda yang memimpin mereka ke dalam labirin belum meninggalkan halaman belakang. Selama kedua kultivator muda tersebut belum pergi, Meng Qingluo masih memiliki kemungkinan untuk menemukan pasangan lain. Setidaknya, pemikiran ini pasti terlintas di benak Meng Qingluo saat dia mendengar bahwa Fang Tianan berasal dari wilayah timur benua Tiansheng. Namun, setelah mendengar pertanyaan Fang Tianan, Meng Qingluo tiba-tiba menjadi santai. Seolah-olah Meng Qingluo sedang duduk di hadapan Fang Tianan, dan Fang Tianan merasa semakin nyata. Jika pada awalnya, ketika Fang Tianan melihat Meng Qingluo, dia masih merasakan aura yang terpancar dari pihak lain, yang agak ilusi, maka sekarang, setiap gerakan Meng Qingluo masuk ke dalam pengertian Fang Tianan. Menurut Meng Qingluo, total 23 orang suci termasuk dia dimobilisasi untuk mendapatkan hadiah di tanah suci kali ini. Dengan kata lain, begitu Fang Tianan kembali ke tanah suci bersama Meng Qingluo, akan ada 22 lawan yang menunggu untuk bersaing dengan Fang Tianan. Lagi pula, pada akhirnya hanya ada satu orang yang bisa memimpin tanah suci. Namun para pembudidaya muda lainnya yang menjadi hadiah tenggelam dalam sejarah tanah suci. Ngomong-ngomong, bolehkah saya bertanya, apa hasil akhir dari pemenang hadiah yang gagal ini? Fang Tianan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimanapun, setiap pemenang hadiah telah disaring. Ada beberapa praktisi muda, kanan. Hasil terbaik secara alami adalah menjadi pelindung tanah suci. Meng Qingluo menjelaskan, setiap kali pemimpin sekte baru muncul di tanah suci, sekelompok pelindung baru akan diganti, dan pelindung ini berasal dari sekte yang sama, pemimpin. Praktisi muda terpilih. Apalagi, Fang Tianan berpikir, tidak mungkin di antara 23 orang, kecuali pemimpin sekte, mereka semua adalah pelindung, bukan? Selain itu, Fang Tianan juga mengetahui sesuatu tentang pelindung tanah suci. Dari segi kekuatan, mereka tidak lebih lemah dari master sekte tanah suci. Hanya bisa dikatakan bahwa dibandingkan dengan pemimpin sekte tanah suci, dia sedikit lebih rendah. Namun, mereka juga adalah kultivator alam kaisar suci. Hanya ada satu master sekte tanah suci. Meng Qingluo menjelaskan, selain itu, umumnya ada 4 penjaga tanah suci. Sisanya, jika mereka beruntung, bisa menjadi tetua tanah suci, atau salah satu dari mereka, para diaken.
Jika kamu kurang beruntung, kamu akan menjadi orang biasa atau bahkan mati. Bukan, Fang Tianan sedikit terkejut, apakah akan ada kematian? Pada dasarnya berisiko untuk mendapatkan kekuatan yang cukup dalam waktu singkat. Meng Qingluo berkata dengan tenang, itu tidak bisa dilakukan. Setiap peluang hanya akan memberikan manfaat, tetapi tidak ada bahaya, bukan? Itu benar, Fang Tianan hanya bisa mengangguk ketika mendengar ini. Jika warisan tanah suci sama sekali tidak berbahaya bagi kultivator muda manapun, maka tanah suci akan mendominasi seluruh benua Tiansheng sejak lama. Mengesampingkan segalanya, fakta bahwa tanah suci dapat terus mengembangkan para penggarap alam kaisar suci dalam waktu singkat melalui warisan sudah cukup untuk menjadi tak terkalahkan. Selama para pembudidaya di tingkat kaisar suci memiliki keuntungan tertentu, apalagi yang harus ditakuti oleh seluruh tanah suci. 1080